Tes, halo. Tes, 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 halo. Assalamualaikum, Bu Is. Halo. Tes. Iya, assalamualaikum Oke. Pak Rahman. Oke, alhamdulillah. Ngapunten ini belum on cam nggih Pak nggih? Oke, nggak apa-apa Ibu. Nggih, ngapunten. Tidak apa-apa sambil menunggu rekan-rekan. Ini suara dalam bisa terdengar dengan jelas kan mungkin Bu di sini? Baik, nggih, luar biasa. Terdengar jelas nggih? Oh siap, Nggih. alhamdulillah. Pripun kabarnya Bu Is ini? Alhamdulillah Bapak saya ini. Tapi kemarin habis batuk, flu agak berat juga ya, jadi suaranya mungkin masih belum kembali normal. Nggak apa-apa Bu. Yang penting kesehatan ya. Secara keseluruhan bisa untuk aktivitas. Alhamdulillah. Ya Masih namanya di sudah dalam Bapak. Sedang di sekolah atau di mana? Di sekolah ini. Hampir 1,5 bulan ini, hampir 2 bulan ya kegiatan terus-menerus luar kota, Masya Allah sampai. Biasa. Ya, Bu Is memang kesibukannya banyak, bukan hanya sebagai kepala sekolah juga fasilitator guru penggerak ya. Untuk fasilitator guru penggerak saya lepas Pak Rohman karena kemarin kan konsultasi saya kayaknya lebih fokus ke sekolah penggerak dulu kan, ini juga banyak yang mesti diperbaiki ya, ditingkatkan lah intinya gitu di sekolah itu. Saya hanya mendorong bagaimana teman-teman terdorong untuk daftar guru penggerak juga. Ini alhamdulillah angkatan 9 kemarin 6 orang, angkatan 10 ini 3 orang. Mudah-mudahan nanti angkatan 11 ada lagi. Jadi kami sudah berapa ya? Kalau yang calon guru penggerak sampai angkatan 10 itu berarti 12 ya. 14 atau 14. 13 atau 14 gitu nggih. Oke. Ini Bu berarti dulu menjadi fasilitator itu cukup kurang lebih 1 tahun atau tidak sampai 1 tahun? Nggih. Jadi kan saya karena kepala sekolah kan memang jalurnya dulu loh ya, jalurnya hanya bisa daftar pengajar praktik PP. Nggak bisa langsung ke fasilitator atau ke instruktur. Nah, kemudian dari PP ada istilahnya privilege lah untuk PP bisa daftar ke fasilitator, saya daftar. Nah, alhamdulillah kemarin kan saya PP angkatan 1. Kemudian daftar fasilitator, tahap pertama saya gagal, pernah fasilitator daftar kesempatan pertama saya gagal karena memang waktu itu nggak fokus nggih. Jadi saya ternyata ngisi isinya sakdeme dhewe gitu. Iya, ratusan kata Bu. Terus bareng gitu saya kaget, wah gagal ya. Ini gagal di mana saya pelajari. Oh, aku kemarin daftar isinya nggak bener nih. Terus akhirnya pada kesempatan berikutnya ada kesempatan lagi saya daftar. Saya perbaiki betul-betul saya fokus. Alhamdulillah dapat terus diterjunkan di angkatan 6. Nah, sebetulnya di angkatan 6 saya diterjunkan di Kalimantan Selatan. BBGB Kalimantan Selatan. Terus ini angkatan 9 mestinya saya di BBGB Jawa Tengah, tapi kemarin saya konsultasi dengan koordinator CGP-nya terutama ya. Koordinator guru penggerak PGP. Bukan, Pak Sri Mulyono. Oh, Pak Sri Mulyono. Oke. Sebaiknya itu aja Bu, fokus salah satu aja. Ya sudah saya fokus sekolah penggerak saja, memang itu yang langsung menjadi tanggung jawab saya kan. Kalau di guru penggerak itu kan banyak orang lah, artinya ketika saya jadi fasilitator pun ada banyak teman-teman fasilitator gitu. Tapi kalau sekolah penggerak kan memang harus saya yang menjalani gitu. Alhamdulillah jadi kemarin itu saya akhirnya memilih mengundurkan diri di fasilitator 9. Oke. Nah, kalau ini Bu, yang PP itu sebenarnya memang dimulai dari angkatan pertama gitu. Berarti kalau dilihat runutan dengan sekolah penggerak, dia mungkin harusnya masuk yang angkatan pertama gitu untuk sekolah penggerak angkatan 1 itu gitu. Atau malah PP itu lebih banyak pembukaannya, misalkan dalam 1 tahun beberapa kali semacam itu. Untuk PP? Pengajar praktik. Saya nggak begitu mengikuti ya setelah saya jadi PP, tapi artinya gini loh,
setelah angkatan pertama itu teman-teman yang jadi guru penggerak angkatan pertama diberikan kesempatan untuk masuk PP, Oh jalur guru gitu. penggerak gitu. Jadi rekrutmennya itu. Tapi Jadi ada harus juga yang punya dulu ya. rekrutmen apa ya di luar guru penggerak juga ada. Karena yang kepala-kepala sekolah misalnya mau jadi PP itu kan masuknya lewat situ. Kemudian dosen-dosen gitu biasanya juga. Ini ada dosen Unsur yang bertahan jadi PP. ngajar praktik, iya, karena Ngajar praktik. beliaunya ternyata iya, "Bu, saya itu senang ketemu guru-guru. Jadi saya juga akhirnya bisa mempelajari bagaimana, pendidikan di tingkat Iya. nggih, sekolah menengah," gitu. Nggih seperti Pak Roman kan Updating. Nggih, saya kalau nggak ikut nggih, program nuwun sekolah penggerak sewu mungkin teori, nggih lebih banyak teori, Bu. nggih, Kalau paling ini kan tidak jadi realita. lebih lebih ada artinya gambaran lah, ada banyak pengalaman, Betul. banyak gambaran bagaimana pengelolaan di masing-masing sekolah kan ngoten nggih. Kalau di Nggih. perguruan tinggi kan istilahnya mengajar pun wong karena yang diajar orang sudah dewasa Mahasiswa. gitu kan tetap beda Nggih. nggih. Beda sekali, Bu. Jauh Nggih, beda. Jadi memang nggih, ketika saya syukuri ketika tergabung dalam program sekolah penggerak itu malah nggih, saya sebenarnya banyak belajarnya karena saya bertemu langsung dengan Bapak Ibu yang cara apa ya, cara real itu mengelola siswa, mengelola sekolah. Nah, kalau nggih, yang di kami kan biasanya misalkan ada mata kuliah kan ya lebih kepada bagaimana menyusun perangkat atau bagaimana micro teaching. nggih, Nah, tapi kan nggih, untuk sebenarnya realnya yang ada di sekolah itu kan yang bisa memberi gambaran lebih spesifik detail kan tetap dari Bapak Ibu guru gitu. Jadi nggih. saya sambil wah ini banyak belajar dan tambah saudara juga nih akhirnya Laras bisa kenal laras. ke apa SMA 1, SMA 2 terus apa Nggih. namanya juga bisa sempat ini juga ya apa dikatakan jalan-jalan akademik ya Bu ya. Jadi tidak capek ya meskipun nggak liburan gitu tapi kalau nggak Nggih. ikut program ini mungkin momennya jarang gitu bisa Jarang, nggih leres. gitu. Saya pun kemarin alhamdulillah itu ada diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan, CGP dan PP di Kalimantan Selatan itu di Oh Banjarmasin. touring Bu gitu. Ya. Pas penutupan itu, pas, apa ya, penilaian lah, penilaian terakhir itu kan kita dikumpulkan juga cross check nilai-nilai yang masih belum lengkap dan lain-lain gitu. Itu alhamdulillah sih bisa Saya bertemu. kira daring Bu, mboten nggih, berarti luring nggih. Daring, pada saat pelaksanaan daring, tapi pada saat akhir Penutupannya penilaian gitu. itu kita ya diberikan kesempatan bertemu. Nggak semua BPGP sih memfasilitasi. Kemarin Kalimantan Selatan alhamdulillah. Oke. Nah Nah ini ini kami malah saya juga, kemarin sih di info tanggal 23 sampai 27 ada kegiatan di Kalimantan Timur, tapi saya bilang, 23 saya ada agenda pendampingan sekolah penggerak, jadi kalau misalnya saya berangkat, saya izin berangkat tanggal 24. "Ya Bu Is, nggak apa-apa," gitu. Nah oke. ternyata tadi pagi di info, "Bu Is yang Kalimantan Timur belum fix," gitu. Ya sudahlah nggak apa-apa, Oh, saya tunggu info lanjut aja karena apa ya, itu juga materinya katanya transformasi pembelajaran, saya diminta untuk sharing dengan teman-teman yang di bagi sana. narasumber ya Bu nggih. Enggak juga lah, Mas. Kadang jadi fasilitator, kadang-kadang juga jadi peserta. Tapi kan memang saya berkiprah di Direktorat SMA itu bersama teman-teman yang lain itu udah agak lama memang. Nah, ini kemarin minggu kemarin di Malang itu fasilitator untuk sekolah penggerak juga apa namanya angkatan ketiga pendampingan Oh, BIMTEK dari apa dari BPGP kementerian Jawa dari Timur. direktorat Oh, SMA kementerian. dari direktorat SMA. Oke. Ya Oke. alhamdulillah sugeng rawuh Gunani Mas Yipta. Alhamdulillah sudah penuh ya. Oke. Ini kita tadi ngobrol-ngobrol santai kok nih Bapak Ibu nggih. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kita bisa secara resmi kita mulai dulu ya, meskipun ya kegiatannya kita lebih kepada seperti sebelumnya. Oke, jadi alhamdulillah pada siang hari ini ya Bapak Ibu sesuai dengan agenda yang sudah kita sepakati bersama yaitu akan dilaksanakan PMO level sekolah nggih untuk SMA N1 Purwokerto nggih. Untuk detail kegiatannya saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi nggih, sudah familiar karena kemarin kita sudah PMO 1 kali. Jadi kita lebih banyak ngobrol terkait dengan
progres implementasi kurikulum Merdeka di SMAN 1 Purwokerto dan ada kendala-kendala apa yang ingin disampaikan termasuk juga praktik-praktik baiknya ya. Nah, untuk sesinya nanti dalam bebaskan mawon. Jadi meskipun ya kalau di SIMPKB tempat nanti dalam lapor itu kan ada tema-tema. Tetapi saya yakin apa yang disampaikan Bapak Ibu nanti bisa dikatakan apa ya masuk ke semua tema biar nanti dalam cari temanya berdasarkan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Insya Allah nanti kita supaya lebih sesuai dengan apa yang dihadapi di SMAN 1 Purwokerto mawon. Ngoten nggih? Baik. Monggo. Nah, tadi kan kita sedikit ngobrol nih meskipun secara tidak formal gitu, Bu Is. Tapi bisa disambung ke arahnya yang IKM nih, karena saya lihat tadi dari ceritanya Bu Is merupakan salah satu kepala sekolah yang aktif sekali dan juga tidak hanya aktif untuk beliau, untuk Bu Is sendiri, tapi juga kepada rekan-rekan guru. Tadi diceritakan SMAN 1 Purwokerto memiliki GP yang banyak ya, kurang lebih ada 14. Karena apa Bu, di angkatan 2 ada salah satu sekolah saya yang mungkin karena swasta ya, dan nggak terlalu besar, itu Bapak Ibu guru tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan kayak guru penggerak. Khawatirnya nanti jam ketika di sekolah itu menjadi apa ya istilahnya berkurang. Nah, kalau di SMAN 1 ternyata sebaliknya, ini yang diharapkan sebenarnya. Karena Bapak Ibu bisa mengembangkan diri melalui guru penggerak dan nantinya toh juga akan kembali ke sekolah ya, manfaat benefitnya. Oke, artinya itu menjadi satu catatan tersendiri, mungkin menjadi salah satu nilai positif mengapa SMAN 1 Purwokerto bisa menjadi salah satu sekolah rujukan di Jawa Tengah, terutama juga nasional. Nah, mungkin monggo sakit bisa Bapak Ibu ceritakan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari guru penggerak kemudian bermanfaat dalam implementasi kurikulum Merdeka. Bebas nih, boleh dari Bu Is, Pak Yipta, Bu Nani, gitu. Monggo teman-teman, dari saya dulu apa dari teman-teman? Mungkin Bu Is dulu. Oh, Bu Nani, monggo. Apa saya dulu nanti Bu Is Boleh, kan tanya panjang. Bisa, boleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di SMA 1 itu untuk dari guru penggerak deh. Yang pertama kita sekolah penggerak kan dan kepala sekolah yang tes. Tetapi kalau dari guru penggerak kebetulan di awal-awal ada kita berhasil ada guru penggerak di SMA 1 itu ada di kurikulum. Jadi saya termasuk yang beruntung karena guru penggerak itu ada di sini dan kita sering sharing kemudian apa yang harus kita lakukan ketika nanti kita melaksanakan IKM itu alhamdulillah sudah mungkin lebih dahulu tahu. Terutama juga karena Bu Is juga sudah sering langsung dapat informasi dari direktorat, sehingga ketika saya berdiskusi dengan teman-teman ini di kurikulum, kemudian saya diskusikan dengan ibu kepala sekolah, itu langsung klik gitu, kemudian ketika ada hal-hal yang mungkin kita saling beda, nah kemudian kita komunikasikan, kita koordinasikan agar supaya perjalanan IKM kita ini lancar gitu. Karena benar-benar hal baru, kemudian banyak sekali manfaat dari adanya guru penggerak di sekolah, juga kebetulan ibu kepala sekolah juga sudah mendapatkan banyak informasi langsung dari direktorat, sehingga itu saya sangat bersyukur memudahkan kami untuk berkoordinasi gitu. Sehingga jalan kami ini sepertinya sudah lebih menapak di koridor yang seharusnya gitu. Kalau menurut saya sih itu, karena apalagi sekarang ini guru penggerak juga semakin bertambah di sekolah kita, mudah-mudahan nanti semuanya lulus. Terakhir ini yang tahap ya masih ini juga sudah
11, mudah-mudahan nanti bertambah lagi, menambah hasanah kelengkapan di SMA Negeri 1 Purwokerto. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Rahman. Terima kasih Bu Nani. Oke, jadi kalau boleh sedikit istilahnya menggarisbawahi, meng-highlight apa yang Bu Nani sampaikan tadi, terutama manfaatnya di guru penggerak yang sudah Bapak Ibu ikuti itu adalah informasi awal ya, terutama bagaimana seharusnya sekolah penggerak itu dilaksanakan, kemudian juga terkait dengan di bagian kurikulum gitu. Apakah ini juga kira-kira berdampak pada pembelajaran? Karena kan seperti kita ketahui di kurikulum yang sekarang pembelajarannya ini kan lebih kepada berpusat pada peserta didik. Nah, mungkin apakah juga mendapatkan istilahnya ilmu-ilmu dari guru penggerak atau itu murni didapat ketika di sekolah penggerak saja? Dari guru penggerak pasti ada pengaruhnya, karena model-model yang dipakai oleh Bapak Ibu guru penggerak ini juga sudah mengadopsi dari pelatihan yang didapatkan di guru penggerak, sehingga ketika Bapak Ibu guru penggerak ini melaksanakan apa yang harus mereka laksanakan, ini mempengaruhi juga, terutama waktu kemarin kelas 10 kita sudah IKM, itu juga kita sudah banyak mensosialisasikan pada guru-guru, terutama yang di awal IKM kita di kelas 10 itu. Kemudian diperkuat dengan manajemen dan pastinya dari kepala sekolah. Itu model-modelnya sudah bagus-bagus, terutama yang guru-guru muda ini cepat banget menerima transformasinya gitu. Tapi ya tidak dipungkiri bahwa banyak juga guru-guru yang sudah sepuh, yang sudah pasrah dengan keadaan. Tapi ada juga yang sudah sepuh tapi tetap menerima transformasi, menerima perubahan gitu. Ya selalu ada seperti itu. Baik. Tetap bermanfaat, mereka tetap memberikan contoh-contoh, tetap sehingga dalam kita melakukan perencanaan ini kayaknya kita lebih enak gitu jalannya gitu. Saya well prepared gitu ya, lebih kepada perencanaannya kita kayaknya lebih lempeng lah gitu, lebih enak dilakukan gitu, nggak buta sekali gitu. Berarti di sini dengan adanya guru-guru yang mengikuti guru penggerak ini memberikan dampak yang bisa dikatakan positif ya pada sekolah. Baik. Semoga mungkin dari Bu Is atau Pak Cipta nyambung menambahkan, silakan. Baik, saya mungkin menambahkan dan menguatkan apa yang tadi disampaikan Bu Nani itu sudah mencerminkan bagaimana kondisi di sekolah kami. Jadi pada prinsipnya gini Pak Rohman, tidak mungkin sebuah sekolah itu akan berjalan baik, berjalan cepat kalau hanya kepala sekolahnya saja yang mikir, non sewu. Boleh kepala sekolah memikirkan, tetapi pemikiran kepala sekolah itu harus tercermin, harus menyasar pada visi misi yang sudah ditetapkan di sekolah, dan juga harus bisa diterjemahkan oleh semua warga sekolah. Dan saya artinya berpikir itu begini, saya mungkin punya ide-ide, tetapi ide saya itu juga harus dilengkapi oleh ide-ide oleh teman-teman yang lain, ide-ide teman yang lain. Jadi tidak hanya ide kepala sekolah saja dalam hal ini. Nah, saya berpikir gini, kalau hanya kepala sekolah yang jungkir jempalik istilahnya, maka sekolah ini akan berat sekali. Maka semuanya juga harus mau bergerak dalam sebuah koridor perjalanan yang sudah jelas gitu. Nah, implementasi kurikulum merdeka itu memang sebuah transformasi luar biasa menurut saya dari pembelajaran-pembelajaran yang dalam tanda petik konvensional ya, dalam tanda konvensional itu lebih pada teacher centered, kemudian materi kemudian ketika IKM ini digulirkan, saya melihat sebetulnya tidak bukan beda total ya dengan kurikulum 13 tidak, tetapi lebih menekankan pada bagaimana anak ini dikembangkan potensinya, kemudian karakternya, kemudian juga kreativitasnya,
untuk menghadapi masa depan yang sangat sesuai dengan perkembangan zamannya gitu ya. Ya, sangat apa ya, cepat perubahannya Dinamis, gitu. okay. Oke, ketidakpastiannya juga luar biasa gitu, sehingga ketahanan mental, ketahanan karakter ini penting sekali. Nah, ini akan bisa dibawa oleh teman-teman yang juga tidak apa ya namanya, tidak alergi terhadap perubahan. Nah, ya betul Pak Rohman, banyak teman-teman alergi berarti. Alergi pokoknya gelem ora gelem ya wis aku koyo ngene. Wis masalahnya gini, beda sekali ya nun sewu. Ini kalau saya bicara ini sebenarnya agak riskan Pak Rohman, tapi saya perlu matur juga. Beda sekali mindset guru-guru yang ada di sekolah negeri dengan di sekolah swasta. Di sekolah swasta itu kalau dia tidak kreatif, dia tidak mandiri, dia tidak melakukan transformasi, mungkin akan tergeser dan akan selesai. Tapi mohon maaf, guru-guru di sekolah negeri, hambok nun sewu, duduk manis, pokoknya yang penting mulang, ya siapa yang mau geser? Nggak ada. Lagi udah PNS gitu istilahnya. Karena sudah apa istilahnya memberhentikan PNS itu kan tidak mudah, harus ada prosedur yang dilakukan dan harus ada pun juga tidak mudah. Maka saya apa istilahnya menggelitiknya lewat mana, perubahan mindset gitu. Anak-anak muda ini memang setengah saya paksa Pak. Jadi begitu saya masuk ke SMA 1, meskipun saya orang SMA 1 nggih, balik lagi ke SMA 1, saya melihat loh kok apa transformasinya lambat sekali ya gitu. Akhirnya saya itik-itik itu anak-anak muda, ayo daftar. Awalnya saya dampingi secara pribadi, misalnya ada yang mau, yuk daftar guru penggerak ya. Saya dekati pribadi. Lama-lama loh kok kalau seperti ini kayaknya enggak semuanya tertarik. Akhirnya Allahumma paksa Pak Rohman. Semua guru yang betul, semua guru-guru yang sudah membuat pernyataan Pak Rohman sama Bu Is itu. Iya. Semua guru-guru yang sudah memenuhi syarat saya paksa untuk ikut daftar guru penggerak. Kemudian saya agak juga ada yang mencemooh gini. Lah kalau semuanya jadi guru penggerak, sekolahnya kapan mereka ngajar? Enggak apa-apa, kita korbankan waktu katakan 1 semester untuk teman-teman guru ini ngajarnya kadang-kadang mulang, kadang-kadang enggak, kadang-kadang kosong jam, tapi tetap saya bilang kalau harus mengerjakan tugas di guru penggerak, kasih tugas. Atau kalau tidak oper jam dengan temannya. Sehingga ini masih bisa diatasi lah. Tapi kan saya punya investasi bahwa setelah ini selesai mereka pasti akan mengalami perubahan mindset, mengalami perubahan pembelajaran juga, dan itu adalah aset yang luar biasa menurut saya. Jadi dalam hal ini saya memaksa, kemudian saya dampingi Pak Rohman karena kebetulan saya juga PP kan, saya ngerti bagaimana caranya mengisi IC gitu, kemudian tapi bukan saya ajari nulisnya, saya ajari ini loh, kalau ada pertanyaan tekankan pada jawaban ini, detailnya seperti apa, saya dampingi terus. Nah, alhamdulillah istilahnya panen besarnya itu di angkatan 9. Kemudian ya di angkatan 9. Kemudian sebelumnya itu ya ada Pak, tapi hanya 2, 3, 1 gitu. Nah, di angkatan 9 itu alhamdulillah bisa 6 orang yang masuk. Kemudian di angkatan 10 ini 3 orang termasuk Pak Yipta ini. Pak Yipta juga luar biasa di angkatan 9 nggak lolos Pak ini Pak di tahap kedua. Saya kaget. Loh Mas Yipta bisa-bisa ini nggak lolos ya, karena saya melihat betul Pak Yipta ini salah satu guru kami yang potensial betul. Jadi dia sudah katakan menghadapi permasalahan itu karena kebetulan juga guru BK nggih, menghadapi persoalan itu tidak kemudian panik ya, kemudian kalau diberi tugas juga tanggung jawab, kalau menyampaikan itu juga dengan kalimat yang temoto lah, saya kira sudah apa ya, kalau kriteria saya ini lulus lah gitulah. Harusnya lulus. Saya bilang, Mas Yipta jangan berhenti, angkatan depan ikut lagi. Alhamdulillah ini lulus di angkatan 10 ya Mas ya. 10 nggih. Ini tinggal nunggulah daftar tunggu. Nah, dari situlah Pak Rohman kemudian saya memanfaatkan teman-teman guru penggerak ini menjadi motor atau pionir juga dalam beberapa kegiatan. Contoh, kami punya komunitas belajar yang setiap Jumat alhamdulillah sudah rutin meskipun hanya 1 jam. Makanya di awal itu kita beri nama kegiatannya 1 jam belajar bersama atau 1 jam bersama. Nah, 1 jam bersama itu
di awal-awal saya handle memang, karena materi-materi yang saya dapatkan di direktorat, kemudian jadi fasilitator dan lain sebagainya itu saya ambil, kemudian saya transformasi ke teman-teman, kemudian dari situlah kita makin lama makin memahami, oh ternyata ini toh IKM, ternyata ini toh tujuan-tujuan kita melakukan transformasi pembelajaran. Nah itu sedikit demi sedikit saya lepas Pak. Kadang-kadang saya berikan ke teman-teman guru penggerak untuk mengisi. Termasuk juga pencapaian PMM. Ini juga saya minta tolong teman-teman guru penggerak untuk bisa menjadi peer pendampingan sebaya lah. Kalau dikatakan peer teaching bukan. Tapi artinya gini, teman-teman guru penggerak saya berikan pembagian kelompok. Bu Nani yang bagi, saya serahkan ke Wakakurikulum untuk mengelompokkan yang kemudian mereka mendampingi teman-teman yang tidak mau masuk atau belum maksimal ya masuk ke PMM itu. Jadi dari situlah kemudian target kami terlampaui gitu untuk PMM. Nah, kemarin juga karena saya sakit, sebetulnya saya mau menegaskan di materi P5, tetapi karena saya sakit, saya minta teman-teman dari guru penggerak yang kemudian handle juga gitu. Jadi dalam hal ini, alhamdulillah keberadaan guru penggerak ini menjadi salah satu motor di mana sekolah ini kemudian lebih paham tentang IKM, kemudian juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan lebih baik lagi. Meskipun belum sempurna ya Pak Rohman, tapi kita progres ya. Alhamdulillah adalah katakan mereka itu cenderung menjadi lebih kreatif, kemudian juga lebih paham terhadap bagaimana pengelolaan siswa di kelas dan yang jelas mematahkan pemahaman atau mematahkan kebiasaan-kebiasaan selama ini tuh harus apa yang senior. Ini sekarang kita juniornya ini yang didorong-dorong ya, seniornya mengikuti lebih ke perubahan mindset seperti itu. Dan alhamdulillah juga Pak Roman di sekolah kami kemudian tidak ada yang mengatakan ketika anak-anak muda ini berkiprah, loh kok sing tua-tua ora dinggo, enggak begitu. Justru saya memberikan kesempatan kepada yang yang senior ini, saya bilang begini, oke, nggak apa-apa kalau kita nggak bisa mengikuti perubahan yang begitu cepat, tetapi paling tidak kita memberikan support kepada anak-anak muda ini untuk mereka bisa menjadi pionir dalam kegiatan-kegiatan di SMA 1. Dan supportnya luar biasa Pak. Yang sepuh-sepuh ini datangnya gazi-gazi gitu. Ya. Kasih contoh ya Bu ya berarti. Tapi kalau untuk IHT nggak ketang cuma duduk manis, pokoknya saya bilang pokoknya datang, nggak ketang cuma duduk manis, tapi ternyata banyak juga yang kemudian bertanya, kemudian memberikan masukan. Memberikan masukan, Bu Is, ini apa nggak lebih baik seperti ini Bu, kemarin kami ada masalah di kelas gini, gimana ya solusinya, itu kita diskusikan betul Pak. Jadi alhamdulillah keberadaan guru penggerak ini menjadi motor bagi sekolah kami, dan insya Allah saya kemarin rapat saya katakan begini, saya yakin kok tidak semua guru penggerak itu berniat atau berkeinginan untuk nanti kepengen jadi kepala sekolah, kepengen jadi pengawas. Saya yakin tidak semuanya gitu, tapi kalau memang ada kesempatan silahkan diikuti. Kalaupun tidak, paling tidak ilmu-ilmu di guru penggerak ini luar biasa manfaatnya bagi istilahnya tanggung jawab kita sebagai seorang guru itu. Saya kira itu mungkin nanti dari Mas Jeta bisa ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Is. Memang ini Bu, sebenarnya iming-iming menjadi kepala sekolah ataupun pengawas itu hanya sebagai motivasi gitu. Karena kalau kita lihat dari rasio yang guru penggerak jumlahnya dengan yang memungkinkan bisa menjadi kepala sekolah atau pengawas itu kan juga mungkin hanya sepersekian, tetapi memang tujuannya supaya Bapak Ibu guru itu mau belajar itu. Tapi kadang kan mereka ya enggak semua, tapi kadang mereka membutuhkan sesuatu yang bisa menjadi dorongan ekstra. Nah, dorongan ekstra ini salah satunya diberikan prioritas untuk menjadi kepala sekolah maupun pengawas. Nah, jadi termasuk Pak Jepta nanti kalaupun menjadi kepala sekolah ataupun pengawas ataupun misalkan menjadi guru, itu juga yang terpenting adalah apa yang sudah panjenengan dapat di guru penggerak ini Pak. Jadi terlepas apakah nanti
muaranya itu menjadi kepala sekolah ataupun pengawas. Saya rasa kalau Pak Yipta ini usia-usia yang kita itu masih haus dan lapar pengalaman gitu Pak, tidak orientasinya ke sana dulu ya, kadang seperti itu. Kalau rezeki ke sana ya nggak mau, walau alam Pak, istilahnya seperti itu. Ibarat kalau di dosen itu ditanya apakah Anda mau jadi rektor gitu kan, saya aja nggak ada kepikiran seperti itu ya, tapi ya itu bisa jadi motivasi saja. Nah, mungkin Pak Yita selaku guru penggerak, mungkin bisa diceritakan terutama ada nggak benang merah atau kaitan ketika sekolah mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam payung sekolah penggerak dengan apa yang Bapak dapatkan selama pelatihan guru penggerak. Sedikit menambahkan saja. Kok kecil ya suaranya Mas Yipta? Agak kecil Pak. Halo. Seperti agak jauh itu suaranya. Saya terdengar Pak Rohman. Sebenarnya terdengar Pak, cuma ya nggak usah pakai Mas, nggak pakai earphone, coba pakai mikrofon biasa aja. Oke, cek. Oh ya, ini lebih keras Pak suaranya. Oke. Izin menambahkan ya Bang, ini karena sudah komplit Pak dari Bu Nani dan Bu Isbandia, saya hanya menambahkan sedikit saja. Yang pertama seperti yang disampaikan Bu Isbandia, saya sih mohon doanya saja untuk ya dari Bu Is, Bu Nani dan Pak Rohman. Kemarin memang saya baru melaksanakan seleksi CGP di angkatan 10 untuk lolos di tahap 1-nya. Nanti masih ada tahap 2-nya, Bu. Kemarin sudah simulasi mengajar dan nanti sekitar setelah mulai tanggal 28 Oktober untuk seleksi wawancaranya. Oke, mohon doanya saja nanti semoga bisa diberikan yang terbaik nanti. Dan lolos Pak. Oke. Sudah sangat layak Pak. Tadi kan Bu Is ngomong sebagai PP menilai lah, ini harusnya sebagai guru penggerak ini. Kemarin malah dikiranya mungkin karena IPST ini ya, jadi Mas Yipta kalau memang tidak ada kaitannya Bu. Tidak ada. Ya, kan kita perlu gagal untuk mengetahui kekurangan kita. Kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak tahu kalau ada kurangnya, Bu. Filosofinya bagus sih Pak. Ya kan, kalau jalan lurus terus nanti nggak menikmati kegagalan ya janganlah. Lebih baik gagalnya sekarang daripada gagalnya nanti. Kalau jalan lurus malah biasanya ngantuk ya Mas Yipta ya. Nah ini Bu, betul Bu. Jadi perlu agak geronjol-geronjol sedikit biar nggak ngantuk. Sebenarnya impact yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah lolos GP memang sangat terasa Pak, terutama untuk pembelajaran ini kan apalagi kurikulum baru ya, dengan kurikulum merdeka, ada Propela juga, P5 juga, IKM gitu. Memang saya belajar banyak dari teman-teman yang sudah lolos GP, baik itu yang di angkatan 2, angkatan 5 gitu. Saya belajar banyak dari situ, termasuk waktu pertama kali pelaksanaan project, berarti mulai tahun lalu di kelas 10, itu pun juga saya belajar banyak dari teman-teman guru penggerak, termasuk seperti misalnya saya juga waktu itu ketika ikut breakdown visi misi, terus ikut coaching, itu juga saya juga akhirnya dapat ilmu juga, walaupun saat itu ya sampai saat ini saya belum merasakan ataupun belum mengikuti pendidikan guru penggerak, tapi setidaknya akhirnya saya juga ada gambaran, oh ternyata seperti ini ketika nanti masuk ke dalam pendidikan guru penggerak, bedah visi misi sekolah, nanti ada saya juga waktu itu baru tahu loh, ternyata visi misi sekolah pun juga sebenarnya bisa diubah ya sesuai dengan tujuan yang memang tujuan dan kebutuhan yang sedang dialami oleh sekolah. Jadi nggak melulu visi misinya itu aja dari dulu sampai sekarang gitu. Itu sangat mungkin untuk diubah, dan itu juga menurut saya itu salah satu poin penting yang akhirnya bisa saya dapatkan. Oh ternyata visi misi juga bisa diubah. Itu menurut saya juga penting juga. Terus masalah coaching juga setidaknya kan selain dapat supervisi baik dari kepala sekolah ataupun dari tim manajemen sekolah, saya juga mendapatkan coaching dari teman-teman GP yang waktu itu sedang pendidikan, cara ngajar saya atau kondisi di lingkungan sekolah terjadi seperti apa, baiknya seperti apa, juga akhirnya saya juga belajar banyak dari situ. Jadi intinya
GP ini ya sangat apa ya, impact-nya sangat besar sih untuk sekolah, apalagi kan sekarang SMA 1 juga sedang menjalani proses menuju sekolah penggerak, jadi pasti ada kaitannya. Dan memang menurut saya sih ada ini ya, simbiosis mutualisme antara guru penggerak dan sekolah penggerak itu sendiri, karena pasti akan saling berkesinambungan ke depannya. Mungkin seperti itu Pak Rohman. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang kalau berkesinambungan pastinya saling berkesinambungan Pak, karena memang program yang dirancang oleh dalam satu payung besar yang sama, yaitu di kurikulum Merdeka itu di lingkup sekolah. Nah, kalau sekolah penggerak ini kan lebih kepada manajemennya, kalau guru penggerak ini ya berarti kepada bagaimana life skill, strategi-strategi yang perlu dikuasai oleh guru-guru. Jadi Pak Yipta mengatakan kayak misalkan diajari cara coaching. Nah, pada saat IKM mungkin di sekolah pada saat misalkan aja saat kombel itu kan bisa dengan pendekatan coaching. Jadi ada kalanya kita sebagai narasumber, ada kalanya kita sebagai coachnya. Yang coachnya kan lebih banyak kita menggali-gali dari apa yang sudah mungkin diketahui oleh para peserta, tapi kadang mungkin mereka butuh penguatan semacam itu. Dan sekali lagi kan kita kalau berhadapan dengan guru, kalau di sekolah itu kan Pak Yipta kan berarti kan lebih ke heutagogi, berarti bukan seperti Pak Yipta dengan siswa, tetapi antara pembelajaran dengan sesama orang dewasa kan kita kadang lebih banyak apresiasi, menguatkan seperti itu. Nah, jadi mungkin secara pengembangan diri maupun sekolah sebenarnya sangat-sangat banyak ya Pak. Dan tadi benar Pak, jadi memang dokumen kurikulum terutama visi misi itu adalah dokumen organik, living living dokumen, artinya dia akan berkembang terus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Saya dulu juga sama Pak, awalnya mengira kalau visi misi itu saklek dari mulai berdiri ketika sekolah itu dibuat atau istilahnya disahkan visi misi sampai 100 tahun ke depan kira-kira sama. Ternyata ketika ikut di sekolah penggerak ini KOSP istilahnya kita, kurikulum operasional satuan pendidikan, ini adalah sesuatu yang fleksibel dan disarankan memang fleksibel. Nah, dulu kan sering yang terjadi itu kalau misalkan sekolah-sekolah yang berbasis keunikan daerah itu mampu berkembang dengan cepat ketika mereka memang mengadopsi apa yang ada di daerahnya. Contohnya beberapa kayak di SMK mungkin yang dulu lebih sering mengawal itu SMK biasanya. Mereka membuka jurusan yang memang dibutuhkan oleh peserta didik yang ada di daerah. Contoh misalkan kalau SMK-nya itu di dekat wilayah geografisnya itu lebih banyak kepulauan atau di dekat pantai, maka SMK yang mungkin akan lebih diminati itu terutama di yang perikanan atau yang ada jurusan-jurusan yang modelnya lebih kontekstual. Sedangkan kalau yang ya kita ambil contoh yang ada di daerah-daerah pedalaman, kalau mau diberikan kurikulum yang sama dengan sekolah-sekolah yang ada di yang wilayah-wilayah maritim mungkin akan tidak sesuai. Nah, yang sekarang mau dicoba ini kan yang SMA, SMA, SD, SMP. Nah, mungkin yang ada di SMA N1 Purwokerto ini bisa saja tidak harus sama dengan yang ada di Surakarta. Contoh sederhana seperti itu. Kalau di Surakarta misalkan karena di sini terkenal dengan pariwisata misalkan, maka ada beberapa mata pelajaran itu yang memang sengaja disesuaikan ke arah sana. Nah, kalau di Purwokerto lebih terkenalnya apa? Nah, mungkin Bapak Ibu yang lebih mengetahui gitu supaya nanti juga menjadi sesuatu hal yang kontekstual dan bisa diimplementasikan ketika anak-anak nanti lulus. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa memberikan informasi terkait dengan kendala apa kira-kira dari Bapak Ibu ketika mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ini mungkin nggak harus yang dengan GP. Ini kita ambil contoh yang mungkin lebih luas lingkupnya untuk implementasi kurikulum Merdeka, mungkin dari pembelajaran berdiferensiasikah atau proyek kah? Monggo mungkin. Ya, barangkali saya dulu ya, Pak Rohman. Monggo,
Jadi kalau saya melihat bagaimana IKM berjalan di sekolah ini, sebetulnya kalau masalah pemahaman teori-teori ya, secara secara institusional maupun secara personal, teman-teman sudah banyak yang belajar ya, baik itu secara mandiri maupun ada pendampingan, termasuk juga pendampingan dari pengawas, itu luar biasa manfaatnya, meskipun secara kuantitas mungkin kami jarang bertemu, tetapi secara kualitas kami tetap berkomunikasi. Di samping juga secara mandiri seperti tadi disampaikan Pak Yepta, Bu Nani, itu antar teman lah, sudah saling memberikan informasi gitu. Nah, akan tetapi ternyata perubahan mindset ini yang kemudian perlu kita dorong untuk tidak sekedar mindsetnya saja berubah, tetapi juga implementasi di kelas itu juga harus mengalami sebuah perubahan. Beberapa kali saya melakukan supervisi karena memang keterbatasan waktu dan juga banyaknya guru nggih, maka kegiatan supervisi ini kami memang tim Pak, kita bagi dengan guru-guru senior, termasuk Bu Nani itu saya minta untuk istilahnya bemperi saya, kalau jamnya supervisi saya ternyata saya nggak di sekolah ya Bu Nani yang melaksanakan karena delegasi lah. Tetapi saya sendiri juga masuk ke kelas-kelas. Nah, saya melihat bahwa untuk semangat melakukan perubahan itu memang harus diimbangi dengan keyakinan bahwa pembelajaran itu harus kita fokuskan pada kebutuhan murid ya. Harus kita fokuskan pada kebutuhan murid. Ada kalanya teman-teman itu sebetulnya sudah punya banyak model pembelajaran, tetapi mungkin beberapa masih kurang pede untuk menerapkan model pembelajaran yang yang sudah dirancang. Nah, saya melihat juga ada beberapa yang rancangannya bagus Pak, tetapi implementasinya di kelas ternyata kembali lagi ke pola lama. Perangkatnya bagus Bu, berarti. Ke pola yang teacher centered gitu. Ada beberapa yang demikian, tetapi ada juga yang sudah polanya itu pola yang memang mengarahkan anak-anak nanti pada pencapaian kemampuan kognitif, tapi juga tidak lepas dari bagaimana profil pelajar Pancasila tetap ikut meskipun itu bukan P5 ya. Karakter-karakter baik itu tetap terikut di dalamnya sudah ada. Sehingga yang pertama tadi perubahan mindset itu penting sekali. Kemudian yang kedua adalah keberanian untuk melakukan transformasi itu sendiri. Sebanyak apapun ilmu yang kita peroleh ketika kemudian kita hanya menumpuk di deretan tumpukan teori-teori, buku-buku, tapi tidak diimplementasikan ya nggak ada artinya. Jadi memang harus ada keberanian untuk itu dan sebetulnya sangat terbuka ketika kita membuka diskusi dengan teman-teman semata pelajaran gitu. Jadi kita dorong juga Pak Rohman, kami punya, kalau saya katakan ya, tetapi mungkin tinggal pencatatannya saja yang belum baik ya. Jadi kami punya strategi Kompas Super, Pak. Apa itu, Bu? Ya. Kompas Super itu komunitas belajar, kemudian komnya itu komunitas belajar, KO-nya, kemudian PAS-nya itu pendampingan antar sejawat. Jadi tadi yang teman-teman guru penggerak atau teman-teman yang katakan punya potensi, kita minta untuk mendampingi teman-teman yang memang ada kesulitan, ada keterbatasan itu. Jadi Kompas Supernya itu supervisi akademik, kemudian evaluasi, elaborasi, dan refleksi. Jadi untuk mendorong bagaimana terjadi transformasi pembelajaran di SMA Negeri 1, saya menggunakan strategi itu Kompas Super. Jadi komunitas belajar itu yang kita dorong lewat 1 jam bersama di setiap hari Jumat dan juga revitalisasi MGMP sekolah. Jadi MGMP sekolah ini kami minta setiap minggu kita harus bertemu, nggak ketang 45 menit atau 1 jam pelajaran atau 12 jam pelajaran untuk membahas hal-hal penting di pembelajarannya. Mungkin ada teman-teman yang misalnya kesulitan, misalnya saya guru biologi, kesulitan bagaimana sih enaknya belajarkan tentang metabolisme, kita bisa sharing di situ. Sehingga saya memang mendorong teman-teman untuk melakukan kegiatan-kegiatan MPGMP sekolah secara mandiri. Nah, itu masuk ke
strategi super tadi ya. Kemudian pendampingan antar sejawat itu juga termasuk di dalamnya bisa lewat MGMP sekolah tadi, bisa juga di kegiatan-kegiatan lain yang kita juga sudah membentuk kelompok ya. Kelompok ini bisa insidental tetapi juga tidak insidental. Contoh kemarin ketika peningkatan untuk pencapaian PMM kita sudah bikin itu menjadi kelompok yang tetap. Nah, kadang-kadang untuk kegiatan temporal itu kita lakukan pendampingan antar sejawat juga yang mendadak gitu ya, kita bentuk secara tergantung situasi ya berarti. Kemudian supervisi pembelajaran ini juga kita lakukan, strateginya kita supervisi coaching ya sebetulnya ya. Jadi lebih banyak kita mendampingi teman-teman itu bukan karena saya kepala sekolah kemudian saya melihat untuk menilai pembelajarannya saja tidak, tetapi lebih pada saya kembangkan teknik coaching ya, bagaimana mereka menemukan solusi atas permasalahan sendiri tanpa kita dikte, tapi kita bimbing terus gitu, kita arahkan gitu. Jadi nanti pasti akan sampai pada gimana sih belajar yang menyenangkan itu bagi anak-anak di kelas saya, itu nanti mereka akan tahu dengan sendirinya bisa menemukan solusi-solusi itu dengan kita coaching gitu. Nah, sehingga tidak merasa terdikte, tidak merasa kemudian mereka takut. Kehadiran saya bukan sebuah momok gitu ya di supervisi pembelajaran, tapi lebih pada teman berbagi pengalaman. Kemudian di evaluasi, elaborasi dan refleksi itu kita kemarin juga sudah lakukan refleksi terhadap beberapa hal dan itu datanya kita ada juga. Hanya memang tidak cukup dengan Kompas Super sih sebetulnya ya Pak Rohman. Tapi itu paling tidak saya sudah punya strategi untuk bagaimana transformasi pembelajaran itu harus ada di kelas-kelas kami. Karena tidak mungkin lagi kita membelajarkan anak-anak sekarang yang akan hidup di 5-10 tahun ke depan dengan cara-cara yang dilakukan guru kita 10 tahun ke belakang. Berarti tidak hanya kita tertinggal 10 tahun ke depan, tetapi mungkin kita tertinggal 20-30 tahun ke depan. Ya, saya bilang begini, bukan berarti pendalaman materi itu tidak penting, kemudian konten itu tidak penting, bukan. Tetapi lebih bagaimana konten yang ada di dalam pembelajaran kita itu bermanfaat secara kontekstual. Itu penting sekali karena apa? Anak-anak menjadi paham mengapa saya harus belajar materi ini, mengapa saya harus belajar begini dan begitu. Jadi paham ya, tidak sekedar mereka melihat deretan angka-angka, melihat deretan huruf-huruf yang sangat membosankan. Tetapi mereka paham, oh ternyata matematika itu penting toh ya. Kalau saya nanti mau masuk ke teknik sipil, penting juga kedokteran, penting juga bahkan nun sewu nggih. Untuk hal-hal yang sederhana pun penting. Kalau misalnya saya menjadi tukang jahit, misalnya saya kepengen menjadi tailor, kemudian menjadi desainer, itu juga harus tahu. Perhitungan-perhitungan itu harus tahu. Karena untuk membuat model baju, pola model baju pun ada hitungan-hitungan. Dan itu bagaimana guru menghadirkan itu di dalam kelas, itu butuh pengalaman, butuh juga keberanian. Nah ini yang sedang kami dorong karena ternyata belum semua guru ya, bukan tidak semua guru, belum semua guru mempunyai keberanian untuk bertransformasi. Ya, mereka masih ragu-ragu ini benar nggak ya? Jangan-jangan salah gitu. Itu yang sedang kita dorong untuk mereka punya istilahnya apa ya? Kepedean, Pak, punya percaya diri bahwa harus dilakukan. Kemudian mereka dengan cara-cara sederhana dulu, baru nanti kita kembangkan. Saya kira itu Pak Rohman. Berarti tadi saya kira berarti E-nya 2 nggih, supernya kan ada evaluasi. Ya, supernya 2. Evaluasi dan elaborasi. Lebih dulu mana Bu, evaluasi atau elaborasi dulu? Yang kalau di istilahnya itu berarti evaluasi dulu atau elaborasinya dulu Bu? Saya kira elaborasi dulu ya, karena kita mengembangkan ya elaborasi evaluasi. Cuma ketika ngomong saya suka kelibet evaluasi elaborasi gitu. Ya, nggak apa-apa Bu. Dalam pelaksanaannya sih lebih elaborasi dulu ya baru evaluasi. Karena kalau kita sudah melakukan
pendampingan, sudah melakukan elaborasi, kemudian nanti hasilnya seperti apa, baru kita evaluasi. Nah, sebetulnya evaluasi itu juga di dalam rangka merefleksi juga gitu. Jadi refleksi ini penting, ya penting dalam setiap kegiatan sebetulnya untuk mengetahui sejauh mana hal-hal yang sudah kita lakukan itu bermanfaat, sejauh mana misalnya kesulitannya, kendalanya, bagaimana perasaan kita, bagaimana apa lesson learn yang kita peroleh, pembelajaran yang kita peroleh, kemudian apa yang akan kita lakukan setelah kita melihat kita melihat ke dalam diri kita sendiri, ya melakukan refleksi, kemudian kita juga melihat pada kenyataannya seperti apa. Nah, nanti dari situlah diharapkan solusi-solusi itu muncul pada kemampuan yang akan dilakukan ke depan, future-nya. Kami melakukan refleksi ini dengan metode 4F ya Pak Rohman, yang lebih lebih simpel kalau menurut saya. Fact, kemudian feel, finding, dan future. Sehingga dari kondisi nyata, kemudian apa yang dia rasakan, apa yang dia temukan, pembelajaran apa yang diperoleh, dan apa yang akan dilakukan, itu membuat pikiran kita selalu dinamis menurut saya. Jadi melihat yang sudah dilakukan, oh ini kurang ini, nanti ke depan saya mau ini, gitu. Oh kenyataannya seperti ini, tapi kok saya rasanya kayak gini ya. Oh berarti nanti ke depan saya harus seperti ini. Itu nanti akan ada sebuah rangkaian yang antara menemukan sesuatu, ya mereka melakukan pembelajaran, nanti mereka akan secara tidak langsung sudah discovery, kemudian juga pembelajarannya itu akan selalu melihat fakta, kemudian apa yang terjadi, kemudian apa yang dia inginkan, dan seterusnya. Itu akan menjadi sebuah rangkaian yang menurut saya sangat-sangat membantu untuk mencapai ke sebuah titik yang diinginkan, ke cita-citanya, ke visinya, visi misinya itu. Oke. Saya kira itu Pak Rohman. Oke. Berarti bisa dikatakan yang sudah berjalan dan berproses itu diantaranya adalah bagaimana antara guru itu saling menguatkan gitu. Karena tadi selain dengan Kompas Super, tadi filosofinya 4F ya, saya baru dengar ini apa tadi? Yang pertama ini apa Bu? 4F, fakta. Fakta, oh fakta. Okay, main itu ya. Fakta, kemudian feel, apa yang dirasakan gitu. Ya, find atau finding ya, apa yang kita temukan, ya pembelajaran apa yang kita temukan ketika misalnya kita menghadapi kondisi-kondisi yang sudah dilakukan itu tadi. Kemudian future, apa yang kita inginkan terjadi di depan, apa rencana-rencana kita ke depan setelah kita melihat kondisi yang ada di pembelajaran kita. Jadi selalu, termasuk anak-anak juga, kita sebetulnya mestinya guru itu juga mengajak anak-anak untuk selalu merefleksikan pembelajarannya di akhir pembelajaran. Misal dengan kalimat-kalimat yang sederhana, "Nak, hari ini kita belajar tentang apa?" Mereka kan bisa menyebutkan faktanya loh, mereka belajar apa. Apa yang kamu rasakan dengan belajar? Misalnya, hari ini saya memberikan pembelajaran tentang sistem saraf misalnya. Apa yang tadi kamu pelajari hari ini? Mereka akan mengatakan, "Bu, hari ini saya belajar tentang bagaimana misal loh ya, bagaimana impuls saraf bergerak dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain ya. Apa yang kamu rasakan setelah kamu belajar ini?" "Oh, saya merasa bahagia." Nah, itu penting sekali, Pak. "Saya kok sedih ya, kenapa kamu bersedih?" Misalnya seperti itu penting sekali, Pak, ditanyakan di anak-anak kita, termasuk juga di gurunya. Halo Pak Rohman. Halo, tes. Sudah, nggih. Tadi kayak terputus. Saya tadi yang terputus, bukan nggih. Karena saya lihat Bu Nani dan Pak Yipta nge-freeze di layarnya. Moga Bu lanjut dulu. Jadi refleksi itu penting juga untuk siswa dan juga untuk guru. Kalau untuk siswa itu untuk mengetahui sejauh mana mereka merasa pembelajaran kita itu bermakna ya bagi hidup mereka loh. Tetapi bagi guru, menurut saya refleksi ini penting untuk bagaimana kita mengembangkan pembelajaran kita, apakah itu di kontennya, di konteksnya, kemudian hal-hal penting ya di dalam pembelajaran kita, metode, model, kemudian pendekatan dan lain-lain. Itu penting sekali Pak, karena selama ini barangkali Pak refleksi ini banyak yang tidak kita lakukan, sehingga
guru mengajar itu ya wis pokoknya opo anane, gelem ora materi udah selesai gitu ya Bu ya. Nggih. Mau begini, nggak mau juga nggak masalah gitu. Pokoknya yang penting saya ngajar aja. Nah, itulah yang mohon maaf Pak Rohman. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau apa ya namanya, mau bicara apa adanya, banyak sekali guru-guru di hampir semua sekolah ya yang masih punya pandangan seperti itu. Nah, kehadiran IKM ini mudah-mudahan bisa benar-benar diimplementasikan untuk juga menggugah pemikiran bahwa guru itu tidak harus dia pintere sundul langit nggih nun sewu, tetapi lebih pada bagaimana memberikan ya memberikan kondisi belajar yang menyenangkan, yang bermakna, yang tidak menekan, yang tidak membuat orang apa ya namanya stres, tapi membuat orang bahagia. Ya, itulah yang harus ditekankan. Anak-anak belajar dengan bahagia, sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Ya bahkan ketika anak ini berkebutuhan khusus pun tidak merasa bahwa dia dalam tekanan. Ini Bu Nani pakarnya ini ngurusi bocah-bocah yang berkebutuhan khusus. Anak kami ada Bu ini di SMA ada. Ya nanti berkebutuhan khusus dalam konteks yang sesungguhnya gitu, bukan yang maksudnya istilah karena nakal, saking nakalnya itu bukan gitu. Betul, itu Bu Nani biar cerita nanti. Saya kira itu. Jadi Kompas Super itu hanya sebuah strategi sebetulnya, tetapi saya punya gambaran besar bagaimana guru-guru ini bisa membelajarkan dengan bahagia, anak-anak juga bisa belajar dengan bahagia. Anak-anak merasa bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan batin, ya, tidak sekedar untuk mencapai cita-citanya. Menarik sekali Bu. Jadi artinya apa yang dilakukan di SMA N1 Purwokerto ini mungkin juga nanti saya coba share juga di SMPKB itu, karena pendekatan bagaimana meng-engage antara guru dengan guru dan guru dengan siswa itu mungkin tidak banyak menjadi perhatian di sekolah lain. Kadang sekolah lain itu fokus pada proyek. Ketika kita ngobrolin PMO ya, istilahnya PMO level sekolah itu kebanyakan fokus pada proyeknya. Ya bukannya nggak boleh, tetapi memang pendekatan komunitas belajar yang bisa istilahnya saling membelajarkan satu sama lain itu kayaknya kurang terlalu dieksplor. Nah ini tadi saya mendapatkan sebuah gambaran temuan yang berbeda dari sebelumnya, di mana ternyata SMA N1 Purwokerto pakai Kompas Super ya. Ya meskipun itu sebagai sebuah istilah ya, tapi dengan adanya istilahnya prinsip yang dipakai mulai dari 4F, kemudian juga Kompas Supernya tadi itu ada penekanan elaborasi, evaluasi, refleksi, berarti kan sekolah sudah merancang strategi. Meskipun strategi itu tidak harus diwujudkan dalam bentuk tertulis ya, tapi dalam bentuk ketika dilaksanakan itu kan berarti sudah istilahnya suatu program itu sudah direncanakan dengan lebih matang lah, istilahnya seperti itu. Nah ini yang masih jarang Bu. Gitu. Nanti mungkin izin Pak Rohman, Kompas Super itu sebetulnya adalah sebuah strategi yang saya rancang ya, hanya saja saya belum menulis itu secara baik ya. Harapan saya sih ini bisa menjadi sebuah best practice yang saya lakukan di sekolah. Meskipun jujur saja saya untuk menulis itu belum sempat gitu. Tapi langkah-langkah Kompas Super sih insya Allah sudah dilakukan ya Bu Nani ya. Ini insya Allah sudah dilakukan. Nanti ini Bu, jadi kalau karena Ibu Bu Is juga sudah memiliki inisiatif yang bagus untuk ingin membagikan yang sudah dilakukan, bisa dengan dua cara. Mungkin kalau itu bisa terdokumentasikan dengan baik, nanti ada misalkan di sekolah memiliki tim editing video, nanti bisa diwujudkan dalam bentuk video, di-share ke YouTube-nya sekolah, misalkan seperti itu, atau di sosial media. Dan yang kedua tentu saja melalui PMM Bu. Jadi kalau dibagikan, karena kalau Ibu melihat di PMM itu kebanyakan isinya ya modul ajar, ya meskipun bagus tapi saya rasa kalau hanya modul ajar itu juga
perlu ada variasi lain. Nah, ini kan berbagi praktik baik adalah bagaimana mengoptimalkan komunitas belajar dengan pendekatan Kompas Super. Nah, itu bisa dituliskan dalam bentuk, saya kurang tahu kalau berbaginya dalam bentuk selain modul ajar, apakah ada template tertentu. Tapi kalaupun tidak ada, ya ditulis mawon. Bagaimana mungkin diawali dengan latar belakang, misalkan latar belakang ya tidak berupa teoritis, tapi lebih kepada mengapa sekolah ini menggunakan pendekatan itu, terus bentuk apa ya, fakta dan idealismenya ada di latar belakang ya Pak ya. Jadi menjadi dasar menguatkan mengapa Kompas Super ini menjadi suatu hal yang kalau dipakai di sekolah lain itu akan juga baik seperti itu. Karena memang sebenarnya adalah berbagai praktik baik ya. Belum sempat aja Pak ini Pak, Masya Allah. Nah, nanti siapa tahu dari tim guru itu ada yang bisa menerjemahkan ide-idenya, mudah-mudahan nanti bisa bisa niat baiknya ini bisa terlaksana nanti. Idenya sih mungkin bisa terjemahkan Pak, tapi jujur saja ketika sebuah ide itu kemudian dituliskan orang lain, ruhnya nggak kena Pak menurut saya. Gitu. Ruhnya nggak kena gitu. Jadi saya kepengen menulis itu sendiri karena apa? Ruhnya itu apa ya namanya? Ruh kegiatan, ruh tulisan itu pasti akan dapat feel-nya, itu akan dapat. Kalau saya mungkin ngomong begini, ada teman yang bisa menuliskan dari A sampai Z selesai. Cuma saya yakin bahwa ruhnya tidak akan kena karena tidak tercetus dari diri saya sendiri gitu. Bukan tidak percaya Pak. Tapi saya kepengen setiap tulisan yang ada itu tidak sekedar deretan angka-angka, deretan huruf-huruf gitu, tapi lebih pada bagaimana tulisan ini benar-benar seolah-olah ada jiwanya gitu. Ya, saya bisa memahami Bu maksudnya. Ibaratnya kalau dianalogikan seorang koki itu lebih legowo atau lebih mantap ketika masakan itu hasil karya sendiri, ada sentuhannya itu. Baik. Ini mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan Bu. Memang ini tidak menjadi satu hal yang wajib tapi menurut saya hal-hal yang bagus ini yang bisa menjadi sharing, terutama untuk sekolah-sekolah lain. Kemarin kan Pak Rohman mau pendampingan hari Jumat kan nggak jadi katanya karena SMA mau tindak ke Cikalong ya. Ini juga best practice-nya bagus Pak. Nanti ada istilahnya practice project ya. Pengelompokan mapel lah, pengelompokan mapel yang kemudian mereka nanti akan fokusnya pada mapel-mapel yang mereka pelajari gitu. Tapi kemarin kan juga kebetulan di BIMTEK ya untuk angkatan 3 di direktorat itu. Bagus sih, cuma ya kami belum menyasar ke sana. Bagi saya penting sekali untuk memberikan dasar yang kuat dulu kepada teman-teman. Tidak apa-apa Bu. Ya memang tidak harus sama Bu, tidak harus sama-sama harus ke Cikalong. Kemarin memang pada saat PMO Pak Caraka itu jadi menyampaikan setelah acara yang di Bali katanya diundang, itu salah satu perwakilan di SMAN 1 Cikalong itu best practice yang praktik baik lah gitu, istilahnya yang dilakukan di SMAN 1 Cikalong itu lebih orientasinya pada berbasis project dan juga berbasis masalah. Nah kemudian dari rekan-rekan di SMAN 2 itu, SMAN 2 Purwokerto maksud saya, tertarik melihat langsung ke sana itu seperti apa. Karena kalau dari cerita kan mungkin tetap ada yang kurang. Jadi memang mengagendakan untuk ke sana dan hari Jumat itu kebetulan baru selesai katanya, baru pulang kalau sesuai agenda itu baru pulang dari Cikalong. Jadi khawatirnya nanti kalau tidak bisa mendampingi atau bertemu, bagaimana jika hari lain. Terus coba dalam tawarkan tuh Senin, bisa itu. Terus saya coba konfirmasi dulu di SMA 1 kalau Senin apakah juga bisa. Nah alhamdulillah bisa. Nah untuk nanti dari BPGP insya Allah bisa membersamai, tetapi BPGP meminta itu kalau nggak salah karena di BPGP itu agendanya ternyata juga padat sekali, selain dari sekolah di SMA 1 dan 2 juga ke Cilacap ya kalau nggak salah, yang
fasilitator lain dan juga terkait dengan GP. Jadi meminta sebenarnya kalau bisa dilakukan 2 sekolah itu 1 hari gitu. Dan nanti mungkin kita kesepakatan mawon yang sesi pagi di SMA 1 atau SMA 2 kemudian sesi siangnya di SMA 1 atau SMA 2. Itu enggak apa-apa. Kalau memang dari BPGP meminta bisa dilaksanakan 1 hari, kalau saya sebenarnya lebih enak 2 hari ya, lebih leluasa gitu. Cuma tampaknya BPGP ingin hadir di 2 sekolah dan kalau bisa pesannya itu dilaksanakannya kalau di Senin ya Senin itu berarti itu. Oke, baik. Saya coba. Kalau yang Banjarnegara malah baru November, Bu. Karena saya coba tawarkan di akhir Oktober itu di minggu yang sama. Terus saya diingatkan loh Pak Roman, nanti hari Rabu, Kamis, Jumat itu kan pertemuan fasilitator angkatan 1, 2, 3 di Solo. Oh iya, saya terus lupa. Oke, kalau gitu akhir November saja itu. Di minggu kedua November. Nah, jadi memang tampaknya BPGP agendanya juga luar biasa sekali. Jadi yang sekolah penggerak, guru penggerak itu ternyata juga yang mengelola juga dari BPGP gitu. Pak Roman, mohon izin untuk nanti pendampingan itu fokusnya di mana nggih? Saya karena kita belum pernah juga, saya juga belum berkomunikasi dengan sekolah-sekolah yang sudah belum ada pengalaman di Banyumas ini, Pak. Jadi nanti itu seperti. Jadi sebenarnya kami kemarin diberikan sharing dokumen terkait dengan petunjuk teknis kunjungan lapangan, nggih. Jadi nanti menggali sebenarnya sejauh mana implementasi di sekolah. Jadi misalkan nggih, Bapak Ibu yang pasti sudah sedang dan mungkin sudah terlaksana itu kan terkait dengan proyek B5. Nanti mungkin bisa disiapkan beberapa modul-modul proyek B5 sehingga nanti BPGP mungkin kalau mau meresani siapa tahu mau dibawa itu mungkin 1 itu ada. Kemudian kalau yang dulu dulu di angkatan 2 itu kita kemudian lebih banyak ngobrol mungkin di aula, jadi ketemu dengan Bapak Ibu guru yang lain, nanti interaksinya lebih cair. Jadi ada kendala apa Bapak Ibu, kemudian ada hal-hal apa yang ingin disampaikan, terutama nanti yang akan berusaha digali itu terutama di proyek B5 tadi, kemudian juga ada dari pembelajaran berdiferensiasi mungkin seperti apa yang sudah dilakukan. Memang tidak harus dengan melihat langsung ke kelas nih, karena siapa tahu ketika ke sekolah ternyata sedang tidak ada yang mengajar, misalkan gitu. Ya itu nggak harus terlihat seperti itu, tapi boleh diceritakan oleh Bapak Ibu guru seperti apa pembelajaran berdiferensiasi, kemudian komunitas belajar itu dilaksanakannya seperti apa, dan hal-hal lain yang mendukung terkait implementasi kurikulum Merdeka di SMKN 1. Ya contohnya yang kemarin di PMO Agustus itu diceritakan yang ada donasi itu apa saya lupa namanya, yang ada cendol donasi itu apa, saya lupa ya nama aplikasinya. Itu di project Pak. Di project Pak Yepta itu. Itu nanti mungkin juga bisa dimunculkan sehingga saya kurang tahu apakah Bu Manikomati yang akan nanti membersamai atau mungkin ternyata ada dari koordinator fasilitator lain yang akan membersamai. Tapi kemungkinan besar Bu Manikomati. Yang saya yakin Bapak Ibu pernah berjumpa ya di PMO level daerah ya tampaknya. Pernah. Dereng kate Pak Kadosipun PMO level daerah itu yang hadir yang sering Mas Andri, Pak Andri. Oh, baik. Jadi yang sudah pernah bertemu langsung, baik. Ini saya coba buka dokumennya. Karena angkatan 3 mungkin ada beberapa perubahan. Kita coba dalam share screen di sini. Siapa tahu nanti ini menjadi sebuah pertimbangan bagi Bapak Ibu. Dan mencari dulu.
ini sudah. Ini ada kunjungan lapangan, nggih. Oke. Dalam share screen, nggih, di sini. Apa sudah terlihat? Mungkin saya perlu perbesar, nggih. Sampai terlihat, Bapak Ibu? Sudah terlihat, Pak, di perbesar saya, Pak. Oh, baik. Saya coba perbesar lagi. Seperti ini sudah terlihat, nggih? Iya, Pak. Oke. Jadi oke, harapannya pengawas sekolah hadir, tetapi dari yang sudah-sudah kadang itu pengawas kan juga kadang agendanya berbarengan. Kalau memang bisa hadir nanti alhamdulillah bisa hadir, tapi kalau memang tidak ada juga tidak apa-apa untuk pengawas. Kemudian sebentar ini oke. Nah, ini mungkin karena berkaitan dengan JP-nya 3JP, makanya BPGP memungkinkan kalau itu satu hari dilaksanakan 2 sekolah. Oke. Tapi sebenarnya pada praktiknya tidak 3JP sih, kadang lebih. Kita udah nggak terlalu mikirin masalah berapa JP yang harus dilaksanakan. Kadang ketika di sekolah itu kan asik sekali ya, kita ngobrol, kemudian bertemu dengan Bapak Ibu guru, berdiskusi itu mengalir saja, kadang seperti itu. Kemudian di sini, nah di sini mungkin Bapak Ibu, ini sebenarnya nggak harus ditunjukkan, tetapi mungkin ini bisa menjadi sebuah pencermatan, gitu. Efektivitas kepemimpinan kepala sekolah saya tidak meragukan lagi, intinya bagaimana peran kepala sekolah dalam memotori, menggerakkan sekolah. Kemudian perkembangan Kombel nanti mungkin bisa disampaikan jika ditanyakan oleh BPGP. Meskipun nanti dalam coba akan mengarahkan supaya nanti tidak terlewat nih. Saya mungkin akan mencoba memantik dengan pertanyaan bagaimana pelaksanaan komunitas belajar itu. Karena yang hadir tidak hanya yang Bapak Ibu guru KP, tetapi juga Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Jadi kadang nanti jawabannya akan dinamis sekali. Kemudian praktik pengimbasan, ini opsional Bu sebenarnya. Pengimbasan ini kan karena kalau dihitung ya, ada sekolah yang sudah mulai pengimbasan, ada juga yang masih memang belum. Nah karena juga pelaksanaan di angkatan 3 ini kan baru beberapa bulan. Apakah Bapak Ibu sudah diminta untuk mengimbaskan ke sekolah lain? Halo Bapak Ibu. Non sewu Pak Rohman, untuk praktik pengimbasan itu berarti pengimbasan ke sekolah lain ya? Iya Bu Laras. Oh. Kalau misalnya ya, dalam hal ini kita tidak mengundang, tetapi seperti saya diundang ke sekolah lain terus Pundi Pak, itu apakah termasuk juga pengimbasan? Oke, itu termasuk Bu. Jadi pengimbasan ini artinya tidak harus sekolah yang mengundang sekolah lain, tetapi dari sudut pandang di pihak sekolah pernah sharing terkait bagaimana praktik baik itu dilaksanakan di SMAN 1 Purwokerto. Dan juga nanti mungkin akan lebih lebih ideal jika disampaikan dulu pengimbasan dari lingkup KP ke guru-guru lain pada saat dulu mungkin IHT setelah kita melaksanakan BIM-TKP itu. Itu sudah dilakukan sih. Sudah dilakukan, kemudian dari sekolah ke sekolah lain itu. Itu kalau misalkan sudah dilaksanakan, sakit nanti diceritakan pada saat kunjungan lapangan. Tapi jika memang belum juga nggak apa-apa, karena praktik pengimbasan ini normalnya itu dilakukan ketika sekolah sudah minimal berjalan 1 tahun. Nah ini kan pada angkatan 3 kan baru belum 1 tahun gitu. Jadi tapi bisa saja ternyata sekolah itu memiliki praktik baik yang bisa di-share-kan dan atau memang sekolah lain itu secara personal meminta kepada Bapak Ibu guru di SMAN 1 untuk mengimbaskan, itu juga bisa. Nah ini kemudian praktik baik tadi yang saya sempat bahas terkait dengan bagian dari proyek itu bisa disampaikan atau mungkin hal-hal lain
kayak Kombel itu juga bisa. Meskipun Kombel masuk yang di sini, pengembangan komunitas belajar, tapi itu juga tergolong praktik baik yang ada di sekolah, karena praktik baik di SMN 1 tadi, saya amati adalah salah satunya adalah bagaimana mengoptimalkan Kombel di sekolah. Tantangan nanti juga bisa disampaikan. Kemudian ini penguatan pada kepala sekolah, guru dan pengawas, ya. Oke. Kemudian sampun. Sebenarnya garis besarnya itu saja, Ibu. Jadi lebih fleksibel karena apa ya istilahnya, implementasi kurikulum merdeka ini kan suatu hal yang unik, gitu. Unik itu artinya tidak harus sama antara satu sekolah dengan sekolah lain. Jadi kita lebih banyak mengeksplor bagaimana sih pelaksanaan kurikulum merdeka di SMN 1 gitu. Halo, suara saya terdengar betul gitu? Terdengar Pak. Bapak. Saya mohon maaf off kan guys Pak. Oh, tidak apa-apa. Karena batuk-batuk terus ini non saya. Tadi saya kira karena jaringan saya Bu, makanya kok di layar tidak terlihat. Oke, nggak apa-apa Bu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi terkait dengan kunjungan lapangan. Saya nggih Pak. Monggo Bu Nani. Nggih. Untuk pelaksanaan IKM di SMA 1, menurut saya nih, kalau saya lihat dari sudut pandang kita juga sebagai tim manajemen di sekolah, ini tentang efektif dan efisiennya pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah itu tidak hanya di dalam kelas saja kepada Bapak Ibu guru, tetapi juga ketika kami tim manajemen ini merencanakan bagaimana melaksanakan IKM secara efektif dan efisien gitu. Nah, ini masih banyak banget yang harus kita lakukan, antara lain harus ada perencanaan baik. Otomatis perencanaan yang baik ketika Bapak Ibu guru itu mau masuk ke dalam kelas agar nanti pembelajarannya efektif dan efisien. Kemudian student center dengan model-model pembelajaran yang di situ nanti ada pembelajaran berdiferensiasi. Ini kebanyakan Bapak Ibu juga mengadopsi modul ajar yang kemudian belum misalnya gini, kita kan harus menyesuaikan konteks ya, konteks yang ada di kelas, di sekolah, kemudian dari Bapak Ibu sendiri. Ini kita masih perlu banyak membuat Bapak Ibu guru ini menjadi lebih paham lebih dalam agar supaya nanti mencapai seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Dalam hal ini kita nggak harus membuat anak itu sesuai dengan teman-temannya yang ada di sekolah lain atau bahkan di provinsi lain dan lain sebagainya. Hanya ingin membuat anak itu menjadi lebih baik, kemudian menguasai tujuan-tujuan pembelajaran tertentu sesuai dengan usia mereka gitu. Tapi hal ini masih banyak harus kita lakukan tadi yang seperti Bu I sampaikan, harus kompas super ini harus kita laksanakan betul gitu di komunitas belajar, di tukar ilmu dari teman sejawat, kemudian supervisi pun sudah kita laksanakan, kemudian elaborasi evaluasi, refleksi sudah kita laksanakan juga kemarin. Dan ya pasti kalau harapannya Ibu Kepala Sekolah ya 100% 100% itu Bapak Ibu guru sudah menguasai dan membuat refleksi sesuai dengan katakanlah sesuai dengan apa yang ada di dalam mereka gitu setelah kita melaksanakan IKM hampir 2 tahun ini. Tetapi ya masih banyak Bapak Ibu guru yang kita bawa ke sana itu dengan segala kendalanya lah. Ada yang misalnya sakit, ada yang ini membuat kita juga agak terhambat gitu untuk kita pengen berlari cepat, tetapi yang kita bawa berlari itu juga masih banyak kendala-kendala, terutama di dalam perencanaan memanage kelasnya atau manajemen kelasnya. Kemudian untuk manajemen sekolah itu sendiri kita juga
masih perlu banyak melakukan perencanaan yang lebih baik, terutama ketika kita mau melaksanakan IKM ini, mulai dari kalau kita katakan efektif dan efisien itu efektif dalam waktu, biaya, dan tenaga yang mudah-mudahan nanti menghasilkan program-program sekolah penggerak ini menjadi maksimal gitu. Nah ini kita pengen perencanaan kita itu lebih baik lagi dengan memahamkan kepada semua yang terlibat di unsur sekolah ini bahwa kurikulum Merdeka itu memang beda dengan yang sebelumnya gitu. Bahkan yang namanya visi misi pun bisa berubah, nggak harus berpuluh-puluh tahun seperti itu. Nah kita untuk melakukan jalannya program-program sekolah ini juga mestinya kita punya mindset yang berubah. Tidak hanya manajemen yang kemudian harus merencanakan dan melaksanakan, tetapi semua Bapak Ibu guru mestinya terlibat dalam perencanaan program sekolah. Nah kalau kita paham bahwa perencanaan berbasis data ini semua Bapak Ibu guru sudah bisa membuka atau mengakses rapor pendidikan, di situ yang kita inginkan Bapak Ibu guru mempelajari itu akar masalah, kemudian dari situ sampai saya berkali-kali kemarin ketika Bu Is menyampaikan sekarang melakukan refleksi, terus sebelumnya juga saya sampaikan bahwa kita tidak harus membuka PMM kemudian punya 39 sertifikat tetapi kita tidak tahu apa-apa gitu. Sehingga yang paling utama adalah ketika kita buka rapor pendidikan, bagaimana peran masing-masing guru itu kemudian terlibat dalam penyelesaian masalah pada akar masalah yang ada di dalam rapor pendidikan, baru dia klik PMN di situ. Maka sebenarnya itu kalau dijalankan dengan baik ya kita ini lebih enteng gitu. Tidak hanya tim manajemen saja yang harus berlari-lari untuk melihat rapor pendidikan gitu. Tetapi semua Bapak Ibu guru mestinya punya peran untuk kemudian nanti masalah-masalah yang ada di dalam sekolah itu menjadi lebih enak kita selesaikan gitu secara bersama-sama. Sepertinya kalau itu sudah berasal dari bawah kemudian ke atas menuju ke tujuan yang diharapkan, itu rasanya kita lebih nyaman gitu dalam berjalan. Itu aja yang masih kita tuh berat banget itu untuk bareng-bareng bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan. Apalagi ketika kita membaca rapor pendidikan, kemudian ada yang merah, yang kuning gitu ya, itu mudah-mudahan nanti kalau dari sisi saya sih, karena saya di kurikulum ini kan masuk ke dalam proses pembelajaran itu sendiri, dan rapot merahnya kita tuh ada di situ gitu. Sehingga nanti kalau efektif dan efisien itu membuka rapor pendidikan, klik PMN, kita pelajari bersama, peran masing-masing guru ada di situ bagaimana. Nah, itu mungkin akan lebih enak dijalankan. Gitu Pak Rahman. Kemudian satu lagi yang tadi katakan kita untuk melayani siswa itu kalau yang berkebutuhan khusus tapi tidak, misalnya mereka punya cacat atau bagaimana, tetapi lebih banyak di SMA 1 itu ada siswa-siswa yang punya penyakit yang kalau saya katakan ini agak kronis atau luar biasa ya sekarang anak-anak ini penyakitnya, sehingga itu mengkhawatirkan kita ketika anak-anak itu harus berhadapan dengan semua tugas-tugasnya, kemudian berhadapan dengan teman-temannya dan lain sebagainya, karena sekarang setelah kita paham bahwa pandemi itu membuat kesehatan menjadi paling utama gitu. Ada siswa-siswa yang sakit leukemia, kemudian penglihatannya tinggal 10%, kemudian ada yang skoliosis. Nah ini ada beberapa siswa yang memang kita layani dengan khusus gitu. Kita berikan pelayanan yang khusus sehingga mereka bisa melaksanakan, tidak harus datang ke sekolah tapi secara daring, tetapi ketika mereka sudah merasa sehat atau kuat itu mereka boleh datang. Ketika ada
dokter yang memberikan surat keterangan bahwa dia harus istirahat 6 bulan misalnya. Padahal kan dia pengen lulus bareng bersama dengan teman-temannya gitu, dan dia dalam kondisi yang sebenarnya bisa mengikuti. Nah, itu kita layani dengan daring, Pak Arman. Nggak apa-apa. Nah, terutama untuk yang matanya hanya 10% itu luar biasa semangatnya untuk masuk sekolah. Dia walaupun berjalan tidak mau digandeng, dia jalannya seperti mau belok-belok gitu, tapi luar biasa semangat. Nah, ketika dia membaca, nah itu masalahnya di situ. Dia mendengar masih bisa, tetapi untuk membaca dia sulit gitu. Sehingga padahal kalau misalnya ada sumatif bersama gitu ya, asesmen yang dilaksanakan bersama-sama, siswa ini harus membaca kan ya, karena kita sudah menggunakan soal-soal online gitu. Nah, itu harus didampingi, kita pakai, dia justru ketika ulangan itu dia di rumah, agar supaya tidak mengganggu kelancaran di kelas, karena dia harus dibacakan oleh orang tuanya, kemudian dijawab, kita awasi dengan Zoom ketika dia ulangan, kita kasih link soalnya, kemudian kita awasi dengan waktu yang bersamaan dengan teman-teman. Kemudian yang lain-lain yang seperti yang habis operasi, kemudian dia nggak bisa duduk dan lain sebagainya, tapi masih, ini anak-anak luar biasa, masih tetap pengen sekolah dan nggak sekolah. Bahkan mereka di kursi roda pun mereka datang langsung. Waktu itu saya sampaikan memang ada kita bisa melayani secara khusus untuk siswa-siswa yang memang tidak memungkinkan. Ada yang autoimun, Pak Rohman. Sehingga ketika mereka datang, baru sehari datang, nanti pulang sudah panas badannya. Karena ada yang flu, ada yang batuk, itu langsung tertular. Sehingga disarankan untuk sampai dia benar-benar sembuh, baru bisa sekolah dengan bertatap muka. Oh, sampai autoimun juga ada ya Bu ya? Ada Pak. Sekarang itu penyakitnya ngeri-ngeri kalau menurut saya. Iya, autoimun, jadi dia bengkak seluruh tubuhnya sampai pecah-pecah kulitnya itu, bahkan dia tetap pengen sekolah, takutnya dia nggak naik dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian kita layani secara khusus karena dia masih bisa nulis, masih bisa baca, masih bisa berkomunikasi. Nah, itu masih kita layani. Begitu Pak. Baik Bu. Terima kasih banyak, ini informasi yang sangat penting, terutama karena di SMAN 1 Purwokerto ternyata juga menerima dan memfasilitasi ya, artinya kebutuhan murid-murid yang secara fisik dan kesehatan memang dia tidak memungkinkan gitu. Ya memang dalam kurikulum kami ini kalau keterbatasan siswa itu adalah karena fisik atau kesehatan, tetap mereka diupayakan untuk naik kelas. Maka dari itu kan diferensiasi itu boleh saja dalam bentuk asesmen. Kalau asesmennya yang lain itu tidak dibacakan ya, istilahnya mereka membaca sendiri, ada yang penglihatannya hanya tinggal 10%. Ya. Sedangkan dia mungkin biasanya sehari-hari kalau membaca itu menggunakan braille itu, betul? Ya, dia kalau di sekolah itu ya mendengarkan gurunya menjelaskan, tetap dia sekolah, tapi yang namanya ulangan dia kan susah karena harus dibacakan gitu. Tidak pakai braille nih, berarti tulisan braille itu buatan gitu? Enggak. Oke, artinya dia tidak memiliki bekal untuk, misalkan diusahakan ternyata mendapat bantuan buku braille, tapi karena memang anaknya dari kecil enggak tapi masih bisa sih Pak, kalau misalnya dia HP atau laptop yang diterangkan gitu ya, laptop yang terang, terus di Zoom dia masih bisa. Kalau masalahnya itu berarti membedakannya hanya mungkin dari bentuk asesmennya saja gitu ya. Betul. Jadi, ya, ketika dia mengerjakan soal yang panjang-panjang itu kan nggak mungkin Zoom satu persatu soalnya. Kadang dia kalau dengan kertas itu dia bawa kaca pembesar Pak. Kalau sampai seperti itu ya. Atau pakai HP-nya dia dibesarkan, difoto dulu, dibesarkan, baru dibaca. Nah, kalau dalam waktu yang sesuai dengan waktu yang ditentukan ketika ulangan itu kan misalnya 90 menit ya, dia nggak mungkin menyelesaikan itu karena proses dia membacanya juga agak lama.
sehingga kita layani untuk dibacakan oleh orang tuanya. Baik. Artinya ini sebenarnya bisa disampaikan nanti Bu saat kunjungan lapangan, apalagi kalau ada DGB itu sebagai bentuk diferensiasi yang diberikan oleh sekolah dalam mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang khusus ya, artinya bukan hanya beragam ini, tapi khusus karena kita layani sebaik mungkin lah agar semuanya bisa mengikuti dengan baik 100% kalau bisa, itu jangan ada yang tertinggal. Dan tidak harus sama ya, artinya bentuk tidak harus sama. Asesmennya mungkin tidak harus dalam bentuk seperti usia. Terutama yang olahraga ini Pak, kalau yang autoimun juga olahraganya kan dia juga nggak mungkin fisik gitu. Jadi nggak mungkin kalau jadi paling teori, dan kalau fisik jalan bisa, lari ya nggak gitu kencang, tapi dalam waktu tertentu dia nggak boleh terlalu capek. Karena kondisi siswa. Memang mapel itu tujuannya untuk mengembangkan bakat dan minat, tetapi kan kalau itu terjadinya pada anak yang memang secara fisik dia tidak mungkin gitu, untuk mengikuti kan tidak mungkin ya, istilahnya harus dipaksa, itu malah menjadi sebuah perilaku yang diskriminatif, artinya mereka yang memang sejak awal memiliki keterbatasan untuk tidak bisa melakukan katakanlah aktivitas olahraga dipaksa harus bisa karena standarnya itu kan menjadi satu yang diskriminatif juga. Jadinya tidak sesuai dengan tujuannya adalah untuk mengembangkan bakat anak, menjadi di situ menjadi sebuah bullying secara akademik, akhirnya seperti itu yang tidak diharapkan. Memang ya kalau yang siswa reguler ya wajar lah dia diberikan tes seperti itu untuk dilihat bakat minatnya di situ apakah bisa dikembangkan atau tidak. Tapi kalau untuk siswa-siswa khusus rasanya nggak masalah Bu kalau tidak. Oleh karena itu olahraga itu salah satunya menjadi tidak menjadi pelajaran yang syarat lulus lah istilahnya, atau yang esensial banget salahnya di situ, karena beberapa siswa juga ada yang memiliki keterbatasan entah itu kesehatan ataupun fisik. Ini saya rasa apa yang dikembangkan oleh SMAN 1 Purwokerto sudah bagus Bu dalam melayani kebutuhan. Nanti saya bisa sampaikan. Nanti, kalau saya sih tidak ragu Bu, intinya apa yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan siswa. Saya juga baru tahu ternyata sampai seperti itu ya Bu ya, yang siswa-siswa ada yang leukemia, itu dia gampang capek nih kalau nggak salah yang leukemia itu. Iya, yang leukemia itu juga rentan kalau kena temannya ada yang batuk atau flu langsung dia juga kena. Bahkan kita ya sudah, kalau yang ada beberapa semester ini ada beberapa yang kita layani di rumah, juga ada yang kecelakaan tuh tangan dan kakinya patah, itu juga kita layani secara daring. Jadi nggak apa-apa Bu, saya rasa nggak harus pembelajaran itu harus luring ketika siswa memang secara kesehatan, apalagi hal-hal yang membahayakan itu ya harus bagaimana caranya supaya mereka mungkin mendapatkan haknya dan tidak harus secara luring. Ya ibaratnya kayak pada saat situasi pandemi kan, pertimbangannya karena faktor kesehatan, maka pembelajaran ya nggak harus dikelar. Dan ini kan sifatnya lebih ke personal. Siswa yang memiliki kebutuhan khusus dilayani secara khusus. Nah ini kalau tantangannya mungkin dalam perspektif saya gitu, tantangannya mungkin memahamkan guru supaya mereka tidak memaksa anak-anak itu harus hadir luring. Itu terus terang Bu, di perguruan tinggi ini tampaknya di dosen-dosen yang senior kami tidak semuanya bisa menerima. Sebagai contoh gitu, pemerintah memberikan hak belajar di luar kampus itu dengan MBKM. Jadi ketika siswa itu ada yang belum ambil MBKM, dia sebenarnya masih berhak untuk bisa mengambil MBKM. Dari prodi, tidak membuat kebijakan supaya anak-anak itu bisa mengikuti MBKM. Contoh seperti itu. Tapi ada beberapa dosen yang saklek, ya kalau nggak ikut mata kuliah saya, sekalipun dia ngambil dan mau konversi, saya nggak bisa memberikan nilai karena dia nggak ikut di kelas. Nah ini kan ya tantangannya masih seperti itu, masih seperti dulu ya, ada persentase untuk absen daftar hadirnya. Kalau yang reguler
Kalau yang reguler tanpa MBKM misalkan itu wajar harus kehadiran seperti itu. Tetapi kalau untuk yang case-case khusus kan ya kita harus agak melihat dulu permasalahannya seperti apa, nggak bisa dihubiah-huyah disamaratakan seperti itu. Karena zaman sekarang paradigma pembelajaran nggak bisa dipaksakan. Bahkan kita juga kan jalan 2 kurikulum yang berbeda Pak Rohman. Jadi kelas 12 kita masih kurikulum 13 juga, tapi Bapak Ibu gurunya juga sudah mulai transformasi dengan paradigma baru gitu. Sehingga yang dilaksanakan juga sudah kesepakatan kita kan kesepakatan sekolah juga, kesepakatan kelas juga mereka membuat, juga kesepakatan sekolah kita buat sehingga pemahaman mengenai paradigma baru melaksanakan IKM itu kelas 12 pun sudah juga sama melakukan hal yang seperti kelas 10 dan 11. Oke. Artinya ini Bu, makin lama melalui prosesnya itu ternyata Bapak Ibu guru itu sebenarnya bisa menerima dan melaksanakan. Oke. Saya rasa ya ini menjadi contoh juga, terutama di sekolah-sekolah lain yang merasa bahwa guru-guru itu tidak bisa berubah. Ternyata lambat laun, mereka akan lambat laun, betul, Pak. Butuh proses saja, butuh waktu saja. Iya, proses. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Mungkin Pak Yipta, adakah mungkin informasi berkaitan dengan IKM yang di sekolah? Tadi sedikit disinggung terkait PMM Bu tadi. PMM ini memang kalau dari pemerintah biasanya kan memfungsikan itu sebagai platform untuk belajar guru dalam mengembangkan diri. Karena kalau dulu kan guru untuk mengembangkan diri menunggu ada disposisi atau ada tugas untuk mengikuti pelatihan tertentu. Kalau sekarang kan bisa saya melihat dari PMM itu. Nah, tetapi juga beberapa menerjemahkan seperti ini. Berarti sekolah itu harus memiliki progres PMM yang bagus supaya dikatakan guru itu sudah belajar. Padahal kan ya tidak. Padahal nggak semua topiknya sesuai dengan kita kan Pak. Karena itu ada SLB, ada SMK. Nah itu kalau sekarang sudah 39 topik misalnya, kita harus selesai 39 malah nggak sesuai. Kadang juga ini Bu, istilahnya guru itu cara belajarnya tidak harus dari PMM. Ada juga yang melalui komunitas belajar, ada juga dari buku-buku yang lain. Tapi ya memang untuk PMM perlu diprogres, hanya saja mindsetnya adalah tidak melihat bahwa sekolah yang PMM-nya progresnya paling tinggi berarti dia paling banyak belajar, tidak seperti itu. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Dulu kan pernah disampaikan, kalau PMM-nya itu tidak progres sekian, berarti dikatakan guru-guru ini tidak memiliki inisiatif untuk belajar. Nah ini kan menjadi salah satu informasi yang keliru. Guru itu belajarnya ya tidak hanya dari PMM, meskipun salah satunya di situ. Ya di perlu situ kita jadi dilema Pak, karena di Kabupaten Banyumas ini SD SMP harus nomor 1. Sementara SMA ini kan kita melakukan sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Jadi kadang kita merasa disalahkan ketika kok Kabupaten Banyumas nggak nomor 1 karena SMA-nya ini masih sedikit. Nah, seperti itu. Oke. Ada tuntutan gitu. Menanyakan berarti dari dinas ya berarti. Dari dinas kabupaten itu Pak. Mungkin ini ada beberapa informasi mungkin terkait dengan apa yang bisa dilakukan untuk memprogres PMM. Ini dilakukan oleh rekan kita di SMA 2 kemarin itu Pak Wahyu kalau nggak salah. Masih ingat ya Pak Wahyu ini? Nah, Pak Wahyu itu memberikan contoh seperti ini Bu. Jadi sebenarnya progres PMM itu bisa kita lakukan sambil kita melakukan aktivitas di keseharian kita mengajar. Misalkan topik tertentu kita ambil dokumentasinya itu pada saat kita mengajar dan kita praktekkan, misalkan strategi untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Itu mungkin materi kita bisa ambil dari yang di PMM untuk kita aplikasikan, bukan untuk materi ngajar misalkan strategi pembelajaran diferensiasi. Nah, kita pakai praktekan, kita dokumentasikan, kemudian kita unggah di PMM. Kita tulis, kita unggah gitu. Nah, jadi beliaunya itu akhirnya
sambil mengajar, sambil memprogres PMM-nya. Kecuali jika memang itu topiknya tidak bisa dilakukan ketika pembelajaran di kelas atau katakanlah aktivitas di sekolah. Nah itu kadang memang membutuhkan waktu di luar dari jam jam pelajaran. Nanti mungkin bisa dicoba Bu. Tapi sekali lagi kalau dari saya sendiri sebagai fasilitator sebenarnya PMM monggo diprogres, tetapi saya tidak memandang PMM itu satu-satunya indikator bahwa sekolah itu sudah belajar atau tidak. Ya mungkin itu ada tagihan dari dinas biasanya. Iya, dari dinas itu, terutama yang dari kabupaten itu sampai harus rata-rata mestinya sudah 20-30, tapi kan kita membuka PMM juga menyesuaikan kebutuhan yang kita perlu pahami yang mana gitu. Dan itu memang harus benar-benar dipahami, bukan hanya dibuka kemudian sudah hijau sudah atau sudah biru sudah gitu. Nah itu nggak tahu di dalamnya apa gitu. Monggo. Ini Monggo Bu Is. Monggo Bu Is. Jadi saat berkegiatan di di direktorat pada saat itu kan kita di-push ya Pak untuk pencapaian PMM-nya itu bergerak cepat gitu. Terus saya sampaikan begini, sesungguhnya PMM ini tujuannya untuk apa sih? Kan sebetulnya untuk membantu bagaimana kita implementasi kurikulum merdeka juga, kemudian peningkatan kompetensi guru dan lain sebagainya yang sifatnya nasional, dan itu kalau saya lihat dari pendanaan ya Pak, betapa luar biasa ini bisa meng-IHT-kan atau memworkshopkan guru-guru secara nasional dalam waktu yang bersamaan dengan biaya yang jauh lebih murah ketimbang mengundang guru-guru ke suatu tempat kemudian kita IHT-kan. Itu sebetulnya langkah efektif. Tapi ketika kemudian materi-materi atau modul-modul yang ada di PMM, topik-topik yang ada di dalamnya itu hanya sekedar teman-teman itu mengejar pokoknya yang penting rampung kemudian dapat, itu nggak ada artinya Pak. Dan itu sangat menyedihkan akhirnya. Karena semua orang dituntut untuk berlari cepat ngejar PMM, tapi esensinya nol gitu, tidak bahkan dilihat ya Bu ya. Aksi nyata pun sudah ada template yang disebarkan. Ini kan sesuatu yang menurut saya ya Allah, ini nun sewu nggih, kalau saya bilang teman-teman ini maunya apa gitu. Hanya mau sertifikatnya kemudian terrecord bahwa mereka sudah melakukan ini dan itu gitu. Tetapi esensinya mereka nggak kena. Ya saya kalau belajar PMM itu nun sewu. Saya sampai punya buku khusus catatan saya belajar di PMM. Itu pun nggak kemudian saya langsung bisa, harus bolak-balik ini belajar gitu. Nah kalau yang cuma videonya digereti biar sampai pol itu kan sesuatu yang menurut saya menyedihkan Pak sebetulnya. Itu yang pertama. Tujuannya nggak dapat nih akhirnya. Nggak dapat, esensinya nggak dapat. Padahal tujuan pemerintah itu kan dengan adanya PMM diharapkan teman-teman guru ini punya tambahan materi, kemudian diterapkan betul-betul sehingga semuanya akan berdampak gitu kan. Nah kemudian yang kedua yang membuat saya juga merasa ini PMM ngedabiah gitu ya. Apa sih bahasanya ngedabiah itu? Mambrah-mambrah kemana-mana gitu kan. Oh ya. Saya pernah usul kepada tim pengembang bahwa bagaimana kalau materi-materi di PMM itu diklasifikasikan, karena di situ ada materi manajerial, ada materi yang sifatnya pembelajaran untuk edukasi, untuk guru-guru itu untuk pembelajaran. Kemudian ada juga materi-materi pengembangan. Jadi dalam hal ini kalau misalnya materi-materi itu kemudian dibruk gitu kan, guru menjadi sulit. Nah sekarang ada mekanisme baru di mana ketika kita mengeksplor PMM itu melalui rapor pendidikan ini menjadi lebih terarah sih sebetulnya ya. Tetapi kan kita tidak bisa menyasar ke semua modul kalau semuanya lewat rapor pendidikan itu keterbatasannya, karena di rapor pendidikan itu kan misalnya yang nilainya kuning, merah atau kuning di mana, nah baru nanti dilingkan ke PMM-nya kan. Nah, padahal kan kita ingin bahwa eksplorasinya tidak hanya sampai di situ.
Jadi prinsipnya adalah menurut saya Pak ya, di tingkat manajerial di sekolah itu bagaimana kepala sekolah kemudian mendorong teman-teman yo PMM tercapai, rampung, tetapi juga jangan sekedar rampung, tapi benar-benar aksi nyata itu dilakukan. Saya pernah Pak ngisi di suatu tempat, kemudian setelah selesai acara ada guru-guru yang, Bu izin ya Bu pinjam backgroundnya untuk foto-foto gitu. Monggo silakan. Karena kebetulan waktu itu saya mengisi terkait pembelajaran diferensiasi sehingga backdropnya itu judulnya pembelajaran berdiferensiasi Pak. Akhirnya apa untuk foto-foto guru-guru sekedar untuk nempel di aksi nyata itu kan nggak benar banget sebetulnya, tapi apa mau dikata? Memang kenyataannya seperti itu. Nah maka perlu ya untuk kepala sekolah itu tidak hanya mendorong ketercapaian tapi juga mendorong bagaimana konsep-konsep yang sudah dipelajari di modul-modul PMM yang luar biasa itu diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, praktik-praktik baik dan seterusnya. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi esensi kita untuk mendorong ketercapaian PMM. Saya kira itu sedih Pak Roman, betul saya kalau lihat, loh ya Allah, apa ya namanya, mohon maaf Pak, sertifikatnya bisa sampai 30 lebih gitu ya. Tapi saya bertanya-tanya, kok 30 lebih itu mereka paham nggak ya gitu. Kalau kemudian sertifikat 30 tapi sebetulnya isinya kosong itu kan menyedihkan sekali, kasihan gitu. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu. Nggih, mudah-mudahan nggih nanti Bapak Ibu guru itu banyak yang memiliki filosofi yang sama. Kadang itu sambatnya, wah saya jam ngajarnya sampai 30 lebih gitu. Kemarin Pak Wahyu, saya juga sama Pak 30, tapi ya saya siasatinya dengan ini ilmunya yang di situ apa, saya coba pakai di kelas, saya dokumentasikan terus saya unggah di aksi nyata. Nah, jadi arahnya dibalik Bu. Jadi tidak di kelas dulu baru ke PMM, tapi lihat dulu di PMM mungkin topiknya apa yang sesuai untuk dipakai di kelas, kemudian di kelas itu dipraktekkan, didokumentasikan, ditulis, diunggah situ hijau biasanya gitu. Nanti mungkin bisa dicoba Bu. Jadi enggak, kalau teman-teman kami sih insya Allah sudah banyak Pak. Ya artinya mereka juga tidak sekedar geret-geret, itu saya agak kenceng Pak kalau itu. Teman-teman jangan cuma digeret-gereti saja, itu videonya dipahami, dilihat, diterapkan gitu ya banyak Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan kan juga banyak juga yang sebenarnya tidak paham isinya gitu. Template-nya malah sudah ada Pak. Template-nya sudah ada Pak itu Pak. Iya betul, tinggal pakai aja. Kan luar biasa itu. Bagaimana trik-trik untuk mendapatkan itu dan itu diduplikasi, Pak. Ketika itu berhasil di suatu tempat, diduplikat di tempat lain dengan cara-cara yang seperti itu kan menurut saya pembodohan banget gitu. Menurut saya loh, Pak. Kita ada yang 39 itu Pak sertifikatnya itu. Oh, berarti udah paling banyak ini mungkin. Nah, karena ada template-nya. Oh, ya, gitu. sedih gitu kadang-kadang sedih, tapi saya juga tidak mendorong kemudian teman-teman suruh ini enggak, pelajari aja nggak apa-apa, kita bikin template sendiri. Kalau misalnya ini ya adopsi nggak masalah sih, tapi harus dimodifikasi juga, jangan kemudian apa adanya. Dan saya juga mendorong sudahlah sesuai dengan kenyataan saja, nggak usah yang terlalu ini ya apa namanya mengejar sertifikat. Justru sebutnya kan kita bagaimana mengejar kompetensi itu yang lebih penting. Meskipun gitu ya kompetensi tanpa sertifikat juga dianggap tidak ada apa-apanya Pak. Karena yang dianggap ada apa-apanya itu justru yang bersertifikat itu. Ya. Iya, padahal yang punya sertifikat itu belum tentu dia ada apa-apanya. Karena kenyataannya itu Pak, template-template itu bertebaran kemana-mana. Bahkan apa ya itu sistem geret-geret. Nah sekarang katanya sistem geret-geret ini agak karena nanti akan terekod juga berapa lama dia melihat itu ya. PMM itu berapa menit itu kan terrekod gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga salah satu upaya pemerintah untuk PMM itu tidak dimanfaatkan hanya sekedar mencari sertifikat. Karena juga ini Bu, ini berkaitan dengan mindset ya, bahwa sertifikat tadi disampaikan Bu, sertifikat sebagai penanda kompetensi, berarti yang nggak punya sertifikat dianggap nggak punya kompetensi gitu ya. Karena mindsetnya itu masih dipakai, jadinya mereka orientasinya
gimana caranya dapat sertifikat tapi tidak mengembangkan kompetensi gitu. Tapi malah kebalik, punya sertifikat nggak punya kompetensi gimana? Nah itu, waduh. Mudah-mudahan nggak seperti itulah, kayak saya ingin di SMA 1 tidak seperti itu. Nanti nggak apa-apa disampaikan Mawon ketika itu pada saat kunjungan lapangan, siapa tahu dengan Bapak Ibu mendengar, meskipun kita nggak perlu menyebut nama ya, tapi tergugah lah. Tapi kebanyakan sih paham bahwa ini kita, secara umum Pak, kalau di sini ya kebanyakan paham bahwa kita buka PMM itu untuk belajar, untuk dipelajari, kemudian aksi nyatanya benar-benar dilakukan ya. Kebanyakan seperti itu. Saya sampai waktu di awal-awal itu, boleh ditanya Bu Nani nanti ya. Di awal-awal itu penguasaan PMM itu kita belajar bersama Pak, teman-teman itu, dan apa ya namanya, mereka mungkin kayaknya Mas Yepta juga ikutan ya waktu itu. Di mereka awal-awal juga ya. presentasi di depan, presentasi gitu tentang pemahamannya di PMM itu kita presentasikan satu-satu maju ke depan gitu. Dan itu sekaligus untuk menjadi aksi nyata. Di awal-awal kami seperti itu Pak. Nah kemudian di kesini ya, karena sudah saya pikir penguasaan mandirinya sudah oke gitu ya. Tapi saya melihat di beberapa sekolah modelnya masih model-model yang tarik digeret-geret itu videonya. Iya. Memang banyak seperti itu. Ya, kalau saya melihat di teman kami, yaitu pendampingan antar sebaya, itu menjadi bagian penting dari pencapaian PMM. Salah satunya dengan strategi itu. Nah, ada teman kami yang ini saya sebut aja guru bahasa Inggris kayaknya bukan anti sih, tapi beliaunya memang tidak suka ya. Saya melihat tidak suka dengan kondisi-kondisi harus online dan lain sebagainya gitu. Tapi setelah didampingi oleh teman yang lain, itu tiba-tiba dia senang sekali dapat sertifikat 1, dapat 2, 3 gitu. Jadi teman-teman yang lain juga mensupport ya kalau pas beliaunya nge-share dapat sertifikat itu, teman-teman juga ikut senang gitu kan. Akhirnya pecah juga kayak gitu dan ikut mengapresiasi. Oke. Ini malah kepala sekolahnya nih yang belajarnya sudah modulnya sudah dapat banyak, cuma yaitu aksi nyatanya belum diupload. Nggih, ya apa-apa. Nggih, apa. Nggih, Bapak Ibu, sebenarnya ini mungkin masih banyak yang ingin saya bahas, cuma setelah ini juga dalam izin juga ada satu kelas lagi untuk diajar di kelas, juga secara jam sebenarnya sudah terpenuhi. Insya Allah nanti kita lebih banyak ngobrol secara luring pada saat kunjungan lapangan. Oh iya, masih ada agenda lagi. Saya berencana kalau misalnya nggak ada perubahan, kan di bulan Oktober ada satu lagi refleksi lokakarya yang 4JP. Ini secara bersama-sama, jadi 3 sekolah secara daring. Nah nanti daring. Rencananya awal, masih rencana awal. Nanti dalam coba tawarkan di grup itu misalkan hari Jumat pun mungkin setelah Jumatan. Jadi kalau durasi 4JP itu 3 jam ya, mungkin sampai jam 4 nanti kejeda sholat itu nggak apa-apa itu. Nanti monggo Bapak Ibu sakit berkomentar, nanti kita dalam tawarkan dulu kalau memang memungkinkan kita selenggarakan pada waktu itu. Kalau tidak memungkinkan kita nanti cari jadwal lain. Oke Pak Rohmat, mohon izin bertanya. Untuk kewajiban saya secara online di SIM PKB-nya, kira-kira napa mawon nggih mbok saya terlewat? Kalau Bu Is tampaknya tidak ada nih kalau mohon diingatkan nggih Pak nggih. Saya kadang-kadang karena apa ya namanya? Jadwal. Lupa tidak membuka gitu dan lain sebagainya, takut tuh mau ketinggalan informasi. Kalau yang kemarin sih perasaan sudah saya ikuti semua, mbok ada yang terlewat gitu, mohon diingatkan. Insya Allah aman. Nanti kalau ada suatu hal yang Bapak Ibu perlu laksanakan, biasanya dalam akan kalau nggak menjabri di grup, biasanya dalam akan meng-up lagi gitu. Kalau sejauh ini, sama-sama. Kalau terkait PMO ini tidak ada kewajiban dari Bapak Ibu untuk mengunggah di SIM PKB, ini kewajiban dari fasilitator saja. Nanti informasi yang dapat juga nanti akan bagikan ketika ada forum dengan koordinator fasilitator. Misalkan membahas progres di sekolah, nanti saya sampaikan terutama tadi yang Kompas Super. Nah ini satu hal yang
temuan yang menarik ini untuk disampaikan. Oke, mungkin untuk sementara itu dulu nggih, Bapak Ibu. Atau mungkin ada yang disampaikan dulu, Bapak Ibu? Pokoknya terima kasih atas pendampingan Pak Rohman, Ya, meskipun panjenengan lebih muda dari saya, tapi kayaknya lebih sabar daripada saya. Oh gitu. Alhamdulillah ya. Kelihatannya saja, ya pastinya Bu Is dengan pengalamannya ya kesabarannya lebih teruji. Ini saling belajar bersama, jadi saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu. Artinya saya bersyukur sekali dengan program Sekolah Penggerak ini, saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu. Ya lebih banyak saya mungkin menikmati proses sebagai fasilitator itu adalah bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dengan berbagai macam pengalamannya disaringkan, itu juga satu hal yang sangat berharga bagi Dalem secara pribadi. Terima kasih ya Bapak Ibu. Alhamdulillah untuk PMO pada sore hari ini kita bisa laksanakan untuk SMAN 1 Purwokerto. Berikutnya kita akan mengagendakan untuk refleksi lokakarya secara daring. Nanti untuk waktu kita sepakati bersama ya, antar 3 sekolah, dan juga ada agenda untuk kunjungan lapangan. Insya Allah nanti sesuai agenda hari Senin ya. Ini udah 80% lah ya, insya Allah tidak ada hal yang akan berubah. Nanti kalau ternyata ada hal yang berubah, kami sampaikan, insya Allah seperti itu. Oke. Mari kita tutup dengan bacaan dalam bersama-sama itu Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin untuk mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.